Dia adalah untuk waktu yang lama tetap PDIP kan. Nggak mungkin lah dia mempromosikan PSI. Satu-satunya proksi atau indikator yang digunakan orang untuk melihat bahwa Jokowi itu sebetulnya dekat sama PSI adalah kehadiran Kaisang. Itu saja. Kaisang sendiri kan baru menjadi ketua umum PSI itu beberapa bulan menjelang pemilu. Itu pun dihajar habis. Ya. Saya membayangkan masyarakat, terlalu banyak masyarakat yang bertanya, sebenarnya PSI itu Jokowi nggak sih? Ya. Dan PSI sendiri tidak kunjung berhasil atau mampu lah ya menunjukkan bahwa kami ini partainya Jokowi loh. Jadi efek dari Jokowi tentu saja tidak besar terhadap PSI karena faktor-faktor tersebut. Itu yang saya pada 2024 ya. 2024. Ya karena dari perubahan peta politik pasca Jokowi bergabung dengan PSI. Narasumber pilihan sudah kami hadirkan. Profesor Dr. Nyarwi Ahmad, Guru Besar Visipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dr. Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Dr. Ade Armando, politisi PSI. Dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Dan ikut menghadiri diskusi kita adik-adik mahasiswa dari Universitas Indonesia Depok, Universitas Nasional Jakarta, UIN Ciputat Jakarta. Dan diskusi ini dipandu oleh Presiden Banking Indonesia, Zulfan Linda. Dulu ada presiden taksi. dia nggak tahu anak-anak kecil nih. Nggak tahu. Warnanya kuning. Tapi bukan kuning begitu. Kuningnya kuning lebih tua lagi. Ini direkam loh Bang. Nggak apa-apa. Justru kan direkam kita ngomong. Jadi saya lihat tadi ya, waktu Adi Prayitno di sini yang kencang tepuk tangannya. UI. Ya kan? Begitu Ade Armando, UI yang kencang tepuk tangannya. Ya kan? UGM nggak ada. Tapi akhirnya semua tepuk tangan. Nggak ada tadi agak melotot gitu Pak. Sriwijaya juga nggak ada ya. Baiklah, kita mulai diskusi ini, ya, dialog ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam buat adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh para narasumber kita. Ya, terima kasih juga kepada tadi yang membawa acara. Jadi tadi sebenarnya ulangan tadi itu bukan karena kita nggak tepuk tangan, karena dia ada salah ngomong, kita yang disalahin, akhirnya ulang lagi. Ya inilah kadang-kadang nggak jelas. Nah, kita ini membahas baru saja kemarin tanggal 19 dan 20 itu ada Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Kota Solo. Di Kota Solo ya. Nah, artinya kongres itu cukup meriah. Dibuka oleh mantan Presiden Jokowi. Kemudian ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Dan jadi dihadiri banyak menteri, ketua-ketua umum partai. Jadi memang PSI ini partai kecil tapi daya tariknya besar. Gitu kan. Nah, jadi ini kita bahas ini karena masih aktual ya. Perlu ada masukan-masukan, kritik-kritikan dari para narasumber dan adik-adik sekalian yang hadir di sini ya. Walaupun sudah menjadi anggota PSI tetap boleh kritik. Memang ada? Hah? Ada yang anggota PSI? Ada, kalau lihat wajahnya ada. Nanti pasti mereka ini nanti begitu selesai nih, Bang, gimana caranya dapatkan anggota kan gitu. Siap, saya udah siap belangkunya udah. Ini bohong ya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah perubahan peta politik pasca Jokowi bergabung dengan PSI. Ya, bersama kita hadir tadi sudah dijelaskan Bung Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, yang paling sering muncul di televisi dan di podcast-podcast. Luar biasa.
apapun masalah politik pasti ada Adi Prayitno. Di karang-karang jadi politik, Bang. Nah, ya, kemudian tadi Mas Nyarwi Ahmad, guru besar Fisipol UGM. Sebenarnya dia ini menelikung seniornya. Seniornya dia kan Mas Jayadi Hanan. Dia duluan yang ambil profesor. Gak ngomong-ngomong. Kalau ngomong kan Jayadi bilang jangan dulu, gue dulu. Oh, dia profesor ya? Iya, profesor luar biasa. Itu profesornya kena unpacking aja tuh. Kemudian Bung Adi Armando, ya, Siap. ya, doktor juga, politisi PSI. Sebenarnya ada satu pembicara perempuan, yaitu Rizka Putri Abner. Tapi dia tidak mau muncul. Oh, belum. Ya, artinya kita kasih tempat untuk kaum perempuan, tapi kaum perempuannya rendah hati. Oh, iya. Nah, bukan rendah diri ya, Iya, rendah rendah hati. hati. Beda tuh. Dia kasihan sama saya. Ya, Mas Nah. Jayadi belum diperkenalkan. udah. Udah sih, satu paket. Oh. Udah kan Bung Jayadi tadi, Jayadi Hanan yang agak kecewa sama Profesor Nyarwi, iya kan? Dia ngeluh sama saya, Nyarwi ini nggak jelas bang katanya. Kenapa? Dia telikung aku profesor duluan gitu. Bukan, dianya nggak maju-maju. Oh gitu. Nah, ini kan begini, kalau kita lihat ya, PSI ini dikenal dengan partai progresif dan partai anak muda. Lalu ada kritik. Siapa? Siapa itu? Carta Politika? Nah, mengkritik kalau partai anak muda, kenapa Pak Jokowi jadi masuk dalam struktur gitu? Ya nggak ngerti aja kan, Dewan Pembina. Iya. Ya kan? Sebenarnya Dewan Pembina umur 80 juga nggak apa-apa. Karena anak muda tidak mau dibina oleh anak muda juga kan? Pasti itu. Itu nanti Bung Ade lah yang jelaskan. Kemudian PSI ini sudah menjadi partai super terbuka. Kalau saya sudah baca anggaran dasarnya, sebenarnya sudah sangat terbuka. Makanya ini penegasan aja ya, mungkin menjadi super terbuka ini penegasan. Ya, namanya marketing, ya kan? Betul nggak, Bung Ade? Tapi nanti itu perlu dijelaskan kenapa. Ya. Nah, kita juga mau tahu kira-kira suara partai mana saja yang nanti akan pindah, atau kader-kader partai mana, atau anggota-anggota partai mana yang akan pindah ke PSI ketika Pak Jokowi ini menjadi resmi sebagai Ketua Dewan Pembina. Lalu satu lagi, apakah tingkat kesukaan kepada Jokowi sekarang 74%? Kalau Burhanuddin mengatakan 72%, tadi ya, LSI DNIJA mengatakan 74%. Mungkin LSI-nya Jayadi mengatakan mungkin 40%. Ini beda lagi. Ya kan? Beda-beda nih. Adi lain lagi. Adi ini tergantung aja. Kita mau minta berapa? Waduh. Tapi nanti dia akan tegaskan sikapnya ya. Yang jelas beda lah, Bang. Iya. Nah, Ya, jadi ini penonton perlu tahu, ini pembicara di sini harus kita hati-hati. Ini kapan bercanda, kapan serius. iya. Jadi kalau ada pernyataan kayak tadi nih 40% itu bercanda ya. Ya, bukan serius. Dia masukin ke hati. Dan yang lain tidak akan berani bercanda seperti itu dengan Adi Prayitno. Ini kalau kita kan karena udah sering bercanda berdua ini. Oke, saya persilakan dulu mungkin dari kanan Bung Jayadi, silakan. Jayadi Hanan ya. Kanan ya? Iya, Kanan. Hanan. Iya. Jadi apa nih pertanyaannya, Bang? Itu tadi yang saya Peta sampaikan politik. tadi. Ya. Kalau yang dimaksud perubahan peta politik adalah sistem kepartaian, artinya dukungan kepada partai-partai, maka sistem kepartaian Indonesia dalam demokrasi pasca reformasi itu sudah mulai terbentuk selama lebih dari 20 tahun. 99 sampai 2025, sudah 26 tahun, sudah 5 kali pemilu. Data-data yang saya periksa selama 25 tahun itu menunjukkan bahwa sistem kepartaian kita mulai stabil. Artinya suara untuk partai-partai cenderung balik ke partai-partai yang itu saja. Cara mengukurnya secara ilmiah antara lain misalnya dengan menggunakan indeks yang disebut dengan Pedersen Index. Pedersen Index itu mengukur perubahan atau perpindahan suara dari partai ke partai yang lain, dari pemilu ke pemilu.
nanti di total jumlahnya. Dari 99 ke 2004, total suara yang berpindah menurut indeks itu adalah 25,6% atau 25,5%. 2004 ke 2009 naik sedikit menjadi 29,5%. Artinya banyak sekali yang mudah berpindah dari pemilu ke pemilu itu. 2009 ke 2014 turun menjadi 19,9%, 20%. Turun. 2014 ke 2019 turun lagi menjadi 12,7%. 2019 ke 2024 yang barusan turun lagi menjadi 6,7%. Yang pindah ya? Yang pindah dari partai ke partai yang lain. Artinya ini tantangan kalau PSI mau merubah peta itu, tantangannya adalah bagaimana tuh pemilih yang sudah ajak cenderung memilih partai yang sama dari pemilu ke pemilu itu tidak mudah untuk berpindah kecuali ada sesuatu hal yang memang betul-betul baru dan menarik dan kuat, signifikan. Indikator lain adalah suara untuk partai-partai baru terus turun jumlahnya. Suara untuk partai-partai baru. Suara untuk partai-partai baru itu paling banyak di pemilu 2004. Itu mencapai 22%. Hampir sama dengan pemenang pemilu waktu itu, Golkar. Golkar itu 22, sekian. Total suara untuk partai-partai baru itu sekitar 22% juga. Itu 2004. Sampai dengan 2024 sama. Ya, turun terus. Sekarang di 2024 cuma sekitar 6-7% saja. Suara total untuk partai-partai baru ya. Ya. Kalau partai-partai baru itu kita masukkan juga partai-partai luar parlemen kecuali P3. Ya, karena P3 itu menurut saya dia terlempar dari parlemen karena kecelakaan. Seharusnya dia bisa. Kan cuma kurang 0,2, Ya. 0,1 atau 0,2%, ya kan? Kalau kita ukur partai yang baru banget seperti Gelora, Partai Umat segala macam, jumlahnya lebih sedikit lagi suara untuk partai-partai baru, ya. Jadi partai-partai luar parlemen itu sulit untuk memperoleh atau masuk ke parlemen di tingkat nasional. Kalau kita masih menggunakan parliamentary threshold itu. Yang ketiga, ada yang namanya ENPP, Effective Number of Political Parties in Parliament. Artinya jumlah partai yang ada di parlemen dan berpengaruh. Jumlahnya itu, ringkas cerita, nanti datanya bisa saya sampaikan kalau mau, ada perhitungannya. Dari 99 sampai sekarang, jumlahnya itu hanya antara 6-8%. Antara 6-8 partai. Artinya partai-partai yang lama inilah yang terus-menerus berada di parlemen, sulit bagi partai-partai luar parlemen untuk masuk. Yang keempat, partai-partai luar parlemen yang pernah ikut pemilu, nggak pernah ada yang bisa masuk parlemen. Cek aja. Perindo, P3, PBB, PSI, ya yang terakhir itu PSI kan, nggak pernah ya ada bisa masuk parlemen. Malah yang sudah di dalam keluar. Yang di dalam malah keluar Hanura sama P3. Tapi kedugaan saya kalau P3 mungkin harus itu sebenarnya sedikit aja itu masih bisa tetap berada di parlemen. Nah, kemudian partai-partai baru yang bisa masuk parlemen itu kan kita mulai dari partai PKS, Demokrat, PAN, PKB, apalagi Nasdem. Gerindra, Nasdem. Kalau itu kita lihat karakteristik partai-partai baru di masa reformasi ya, yang bisa masuk parlemen itu adalah partai-partai yang punya dua modal utama. Satu, ketokohan. Ya. Yang kedua, basis sosial. PAN punya ketokohan Amin Rais waktu itu. Basis sosialnya Muhammadiyah. PKB punya ketokohan Gus Dur waktu itu, basis sosialnya NU. Itu contoh. PKS ya. PKS agak berbeda sedikit, tapi dia punya ketokohan yang cukup banyak ya. Tapi dia punya basis sosial yang sangat kuat. Demokrat gimana? Demokrat itu tokohnya SBY. Iya. Basis sosialnya adalah dari Golkar. Golkar itu apa backbone-nya waktu zaman Orde Baru? ABRI, birokrasi, ya kan? Sama kelompok-kelompok fungsional. Ya, SBY itu punya basis sosial di situ, di Golkar, lewat ABRI dan sebagainya. Ya, sama Gerindra juga punya tokoh Prabowo, basis sosialnya sama, berada di Golkar. Makanya suara Golkar tinggal 14%-an dari berapa? 60%-an, ya kan? 70 lah. Sempat 70 lah, gitu. Ya, terlepas dari bagaimana mereka memperolehnya. Nah, ketokohan yang besar, lalu basis sosial. Ya, kalau mau diringkas sekarang, pertanyaan lalu yang ketiga yaitu infrastruktur dan logistik yang kuat.
Nah, biasanya infrastruktur dan logistik yang kuat itu konsekuensi dari yang pertama dan kedua. Adanya ketokohan yang kuat dan basis sosial yang kuat. Baru muncul kan, baru ada logistik datang ya, infrastruktur bisa dibangun dan sebagainya. Nah, coba perhatikan partai-partai yang tidak bisa bertahan di parlemen atau tidak bisa masuk parlemen, itu biasanya lemah di salah satu atau salah dua atau salah tiga di situ. Terutama yang pertama dan kedua. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PSI punya? Tapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu. Tadi kan persentase penurunan ya dari 99. Perubahan suara dari pemilu ke pemilu ya? Iya. Itu namanya indeks volatilitas pemilu. Ya, tapi mengapa itu bisa terjadi? Karena pemilih melihat tidak ada perubahan dari segi kepemimpinan maupun program-program partai dari pemilu ke pemilu. Partainya itu aja. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi tidak ada insentif bagi pemilih untuk pindah ke partai lain. Biasanya insentif itu ada bagi para pemilih untuk pindah kalau ada kebaruan. Kebaruan itu bisa dua, tokoh yang sangat signifikan atau program atau appeal yang sangat menarik, sangat signifikan bagi masyarakat pemilih sehingga mereka mau berpindah, termasuk misalnya anak-anak muda, ya kan? Gitu. Nah, itu selama 25 tahun terakhir pemilih kita nggak punya itu. Ada perubahan volatilitas di 2009. Waktu itu Demokrat jomplang naik menjadi 20% lebih suaranya, tapi akibatnya dia menurunkan suara banyak partai lain. Ya, PKB turun dari 9 atau 8 menjadi 5, ya kan? PDIP turun, kemudian beberapa Golkar juga turun. Itu karena kenapa itu? Ada ketokohan SBY yang sangat menonjol waktu itu 2009. Tapi setelah itu tidak ada. 2014 memang ada tokoh seperti Jokowi, ya kan? Tapi tokoh seperti Jokowi ini tidak seperti SBY. SBY itu lebih lintas sektor dari segi kepartaian dibandingkan dengan Jokowi. Jokowi itu kekuatan tapi juga sekaligus kelemahannya adalah dia memang secara individu kalau dia jadi calon presiden itu bisa menarik bagi banyak orang ya, lintas partai. Tapi kalau bicara partai dia sangat PDIP. Jokowi itu pada saat itu sangat PDIP. Akibatnya kalau bicara partai orang nggak ikut Jokowi. Kalau bicara partai orang kembali lagi ke basis yang saya sebut tadi masing-masing. Nah, kalau sekarang panjang penjelasannya itu. Kalau kita lompat pertanyaannya, apakah PSI yang sekarang itu bisa melakukan perubahan peta politik dalam pengertian tadi dengan Jokowi masuk ke dalam? Dengan Jokowi masuk ke dalam, saya ragu atau tidak yakin akan terjadi perubahan itu. Bukan yakin tidak ya? Tidak boleh, sebagai ilmuwan sosial kan tidak bisa mengatakan pasti tidak terjadi. Tidak boleh. Dalam agama itu ragu lebih bagus daripada keyakinan yang salah. Ya. Ya, tidak yakin juga dia ragu kan? Iya. Ragu kan? Saya ragu kalau itu bisa terjadi. Kenapa? Satu, basis sosial PSI nggak ada. Ya. Ada dua teori tentang sebuah partai bisa berkembang. Ada teori namanya social cleavage, artinya ada basis sosial dulu, terbentuk partai, lalu dia punya suara. Kayak Muhammadiyah, NU, kayak PAN, PKB, ya. Tapi teori itu kemudian dibantah atau ada rivalnya, yaitu teori namanya institusional, ya, teori institusi. Ada institusinya dulu, nanti basis sosial bisa dibangun. Setahu saya ketika awal berdirinya PSI, pendekatan itu yang mau dipakai. Ada institusinya dulu, dibangun programnya, lalu basis sosial terbentuk lewat anak-anak muda. Tapi itu perlu makan waktu. PSI kayaknya nggak sabar, sehingga dia berubah. Kan PSI hadir setahu saya untuk memberikan politik yang berbeda. Misalnya politik menggantung pada tokoh, ya kan? Politik hanya berbasis pada ikatan-ikatan primordial, ya, keagamaan, kesukuan dan sebagainya, ya kan? Nah, rupanya ya itu memang itu butuh waktu, ya. Tapi tampaknya PSI nggak sabar, sehingga dengan segera pemilu menjelang pemilu 2024 dia kemudian berubah, menggantungkan dirinya pada tokoh yang namanya Jokowi. Jadi sebenarnya asosiasi PSI dengan tokoh Jokowi itu sudah lama menurut saya. Nah, apakah ada partai yang berhasil menggunakan pendekatan seperti itu, membangun basis sosial, tapi tidak melalui tersedianya basis sosialnya terlebih dahulu, seperti PAN atau PKB? Ada, Partai Golkar. Golkar kan ada organisasinya dulu. Lalu terbentuklah kemudian baris loyalis Golkar sampai sekarang yang jumlahnya sekitar
kalau dibesarkan antara 12 sampai 20% itu nanti naik turun kan, tergantung pada dinamika pemilu. Tapi itu perlu waktu lama. Golkar dibantu oleh negara kan untuk membangun itu, gitu. Nah, itu jadi data-data itu memberi saya kesimpulan sementara bahwa sementara ini kalau tidak ada sesuatu yang betul-betul luar biasa, sulit untuk menggoyang sistem kepartaian itu dengan tradisi itu ya. Iya, sistem kepartaian yang ada itu. Ya, silakan teman-teman PSI kalau mau mendobrak itu menarik ya. Sebagai ilmuwan politik, saya belum ketemu rumusnya gitu. Nah, seharusnya kalau ketokohan Jokowi itu berpengaruh, Bang Adi selalu berbeda sama saya soal ini. Harusnya itu terbukti di 2024. Ketokohan Jokowi berada pada puncaknya di 2024 itu. Bahkan dia berhasil membangun menjadi kingmaker kan, to some extent ya. Yaitu dia berhasil mendorong Pak Prabowo menjadi presiden Dari Kim iya kan? Indonesia Maju. Kan pengaruh Pak Jokowi harus diakui ada situ kan? Bukan pengaruh lagi, menentukan. Ya saya nggak, ya terserah, pokoknya ada pengaruhnya. Terserah lah ya. Itu apakah namanya? menentukan, apakah berpengaruh? Iya, sama aja. Ilmuwan sosial agak susah tuh menentukan itu, Bang. Politisi berani berkata begitu, ilmuwan nggak bisa, nggak berani. Hukumnya bisa dicabut itu. Nah, ternyata enggak, ya kan? Coba kita pakai cara berpikir yang sederhana aja, Bang Ade. Berapakah kekuatan Jokowi kalau mau dikuantifikasi dari sudut kemampuannya menarik suara untuk partai, ya kan? PDIP di 2009 suaranya sekitar 14%-an kan? Ya kan? Betul? 14 sampai 15%. Kapan? 2009 PDIP. Ya, 14. Ya kan? Ada Jokowi, ada teori namanya coattail effect. 2009 belum ada Jokowi. Iya, 2014. 2009. Suara PDIP-nya aja, Bang. Oh iya, tanpa Suara Jokowi. Tanpa Jokowi. Ya, kita mau ngukur secara sederhana kemampuan Jokowi untuk menarik suara. Ya. Karena kan yang mau dijual PSI sekarang kan ketokohan Jokowi, ya kan? Kalau diukur secara sederhana, 2009 suara PDIP 14%, kurang lebih. 2014 ada coattail effect, ya, pengaruh efek ekor jas. Berapa suara PDIP jadi? 19, ya kan? Naik artinya kan? 5%. Naik 5%. Apakah itu semua berasal dari Pak Jokowi? Nggak bisa diklaim begitu, ya, nggak bisa diklaim begitu. Ya. Lalu apa bukti bahwa kekuatan Jokowi sudah menarik suara untuk partai sudah selesai di 2014? 2019 tetap ada coattail effect. Tapi coattail effect Pak Jokowi terhadap PDIP di 2019 mempertahankan suara PDIP. Naik 2%. Tetap 19, Bang. 2014 kan 19%. 2019 tetap 19%. Artinya apa? Artinya itu kekuatan Jokowi untuk menarik suara. Oke. Nah, itu untuk menarik suara. Oke, kita besarkan 5%. Sekarang Jokowi pergi di 2024, ya kan, dari PDIP. Apakah dia menurunkan suara PDIP? Iya, secara sederhana. Kenapa? Karena suara PDIP turun dari 19% di 2019 menjadi 16,7% di 2024. Artinya perginya Jokowi menghilangkan, kalau itu ini disederhanakan ya, 2,3. menghilangkan 2,6% atau 2,3%-an. Kemana larinya 2,6-2,3% itu? Sekitar 1% ke PSI. PSI naik dari 1,89 menjadi 2,83% suaranya, ya kan? Betul, ada asosiasi tuh antara Jokowi dengan PSI di situ. Karena hampir 50% suara yang tadinya ke PDIP kira-kira pindah ke PSI. Hasilnya PSI tidak naik. Itu Jokowi berada di puncak ketokohannya. Dia presiden, punya kekuasaan, ya. Approval ratingnya mencapai 80%, 85 waktu itu di 2024 gitu. Nah, apakah itu akan berulang? Hukum alam mengatakan seorang presiden yang populer, sepopuler apapun seperti Obama, kalau dia sudah turun, popularitas itu turun. Nah, ini sudah saya sampaikan ke Bang Adi nih di banyak kesempatan. Dan saya nggak pernah setuju. Ya boleh, tapi itu kan data. Ya, ya. Iya, silakan. Itu kan data. Kita Bung Adi. Gitu. Kan udah selesai belum? Masih boleh terus. Sedikit lagi, Terus ya. aja, Ya. Jadi gimana cara mengukurnya? Oke, kita pakai logika sederhana lagi untuk mengukur. Kalau kita survei nasional,
Biasanya untuk mengukur popularitas ketokohan seseorang, termasuk mantan presiden, kita menggunakan pertanyaan, walaupun belum pilpres masih jauh, kita tanya, kalau pilpres diadakan sekarang, secara top of mind, kamu pilih siapa? Ya. SBY di bulan Oktober dan Desember 2015, setahun lebih setelah dia turun sebagai presiden, top of mind-nya, elektabilitasnya masih di antara 4-5%. Jokowi di bulan April tahun 2025, beberapa bulan, 6 bulan ya, setelah turun, top of mind-nya di 2,3%. Artinya dia turunnya double dibandingkan dengan Jokowi dengan Pak SBY. Itu contoh. Itu salah satu contoh untuk melihat. Dan itu kemudian dibuktikan oleh tingkat kesukaan kepada Jokowi yang sudah tinggal 70-an% dari survei-survei itu kan, 70-an%. Kesukaan Jokowi itu kan selalu di atas 80-85%. Turun menjadi 70-an%. Jadi itu bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ketokohan Jokowi tidak lagi sekuat ketika dia menjadi presiden. Nah, yang kedua, basis sosial. Basis sosial PSI itu apa? Adik-adik bisa baca ya, ada buku namanya Unity in Division, ya, Diogo Fossati. Beberapa ahli politik kita juga melakukan penelitian. Di manakah spektrum ideologis PSI? Kan spektrum ideologis di Indonesia itu partai-partai bisa bagi dua aja, lebih ke Islami atau lebih ke sekuler kan? Lebih ke kanan, Jayadi Hanan, lebih ke kiri, gitu kan? Nasionalis. Lebih ke nasionalis sekuler atau nasionalis yang lebih Yang ke Islamis. kiri siapa? Ya, PSI itu di ujung kiri. Dia berimpit dengan ujung kiri dari PDIP. basis sosial PDIP. Jadi kalau mau disederhanakan, PSI itu sebenarnya PDIP urban kiri. Ya, nasionalis yang dan itu masuk akal. PSI kan lebih mengutamakan minoritas gitu kan. Peran agamanya lebih berkurang dalam politik dan sebagainya. Mirip-mirip PDIP kategorinya. Itu jumlahnya kecil. Kan selalu yang paling banyak kan di tengah. Maka Golkar, Demokrat itu ke tengah semua tuh. Nah, PSI itu mengambil ceruk yang kecil. Problemnya ada atau tantangannya adalah ceruk yang kecil itu pun sebagian besar diambil sama PDIP. Jadi kalau ada misalnya pertarungan di bawah antara PDIP, kader PDIP dengan PSI di pileg dan sebagainya itu wajar aja karena memang ceruk yang dipilih sama. Nah, kalau itu dengan kata lain basis sosial PSI kalaupun sudah mulai terbentuk masih kecil. Pertanyaannya, apakah dengan ketokohan, kalau mengandalkan ketokohan Jokowi yang menurut saya tidak terbukti mampu mengangkat, ada pengaruhnya jelas, tapi tidak mampu mengangkat menjadi 4% sehingga masuk parlemen, lalu dengan basis sosial yang kecil itu, saya ragu kalau itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan peta politik dalam pengertian sistem kepartaian, dalam pengertian dukungan kepada partai-partai yang ada sekarang. Udah, oke? Oke. Ini Bung Jayadi ngomong 31 menit, 32 menit, luar biasa. Selesai sudah pembicaraan. Sebenarnya selesai, tapi karena belum dijelaskan oleh tokoh PSI yang hadir, belum selesai. Setelah Bang Andi langsung tanya jawab ya Bang ya. Kan sudah selesai sama Bang Jayadi. 90 menit. Oke. Kan yang penting honornya sama pulangnya. Ini Anda di depan mahasiswa UIN loh. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi gini, ada beberapa hal. Saya minta maaf kalau sampai ada yang miss, tolong diingatkan. Ya. Tadi Jayadi bilang begini gitu ya. Tapi saya mulai dulu dari apa yang Anda sudah sebut bahwa kita berbeda pendapat tentang apakah pada 2024 seberapa besar sih peran Jokowi. Saya bilang begini, itu kecil karena pada saat itu terlalu sempit waktu yang disediakan, yang tersedia saat itu bagi orang untuk bisa mengenali bahwa PSI itu adalah partainya Jokowi. Jokowi himself tidak pernah mempromosikan PSI. Itu yang sebetulnya kita harapkan semula, tapi memang tidak mungkin dilakukan karena dia adalah seorang presiden, dia adalah untuk waktu yang lama tetap PDIP kan. Nggak mungkin lah dia mempromosikan PSI. Satu-satunya proksi atau indikator yang digunakan orang untuk melihat bahwa Jokowi itu sebetulnya dekat sama PSI adalah kehadiran Kaisang. Itu saja. Kaisang sendiri kan baru menjadi ketua umum PSI itu beberapa bulan menjelang pemilu. Itu pun dihajar habis, ya.
saya membayangkan masyarakat, terlalu banyak masyarakat yang bertanya, sebenarnya PSI itu Jokowi nggak sih? Ya. Dan PSI sendiri tidak kunjung berhasil atau bermampulah ya menunjukkan bahwa kami ini partainya Jokowi loh. Jadi efek dari Jokowi tentu saja tidak besar terhadap PSI karena faktor-faktor tersebut. Itu yang saya Pada selalu 2024 ya. 2024. Ya karena dari 2014 2019 beliau ini kan Pak Jokowi ini adalah PDIP biar gimana pun kan. Anda boleh berdebat apapun bahwa sebetulnya orang sudah bisa melihat adanya konflik antara Jokowi dengan Megawati Menjelang Pilpres. menjelang Pilpres, bahkan sebelumnya juga kadang begitu yang dia disebut sebagai kamu tuh petugas partai begitu ya. Kamu krempeng. Keren. Ada juga. Iya ada mungkin ya. Ada. Yang ada di foto di dalam sebuah ruangan di mana Aku mereka bilang kasihan deh Jokowi sampai krempeng begitu. krempeng gitu. Kalau nggak ada Ya. kalau nggak ada PDI kasihan deh. Itu kata Bu Mega kan? Iya, iya. Gitu. Tapi yang poin saya adalah ya memang tidak bisa terlalu diharapkan ketika itu Jokowi itu bisa berperan, bisa menyumbang pada suara PSI. Kaisang sendiri kecewa, dia bahkan sempat merasa bahwa saya tuh nggak sanggup ya. Dan teman-teman harus menyatakan Mas Kaisang itu sudah sanggup menaikkan dari 1,9 ke 2,9. Dan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri lah. Itu adalah sebuah pencapaian yang dilakukan Anggota DPRD naik Olah, nggak? 2 kali lipat. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Kalau jumlah anggota DPRD ya naik 2 kali lipat. Tapi kan orang melihat yang tetap PRRI. nggak lolos kan. Iya, iya. Ya. Jadi seolah-olah gagal nih PSI. Saya sih menganggap semula saya bahkan menganggap kayaknya memang udah nggak ada masa depan nih PSI. Selesai nih. Walaupun saya tidak pernah mengatakan dan menunjukkan itu, tapi saya menganggap emang nggak tertolong PSI ini. Ya. Tapi kehadiran Kaisang mengubah. Ya, jadi itu yang saya katakan kenapa saya tidak percaya dengan tesis bahwa Jokowi tidak punya peran apa-apa terhadap naiknya suara Bukan tidak ada peran apa-apa, kecil kecil, persentasenya. terlalu kecil lah ya. Ya. Nah, tapi sekarang kan pertanyaan besarnya sekarang kenapa saya tetap optimistis? Saya menjawab optimis. Saya ini anggota PSI yang maju pada tahun 2024. Dan terpilih tapi tidak lolos partainya kan? Suara saya cukup besar agar saya terpilih, tapi PSI nggak lolos parliamentary threshold. Jadi saya nggak bisa maju karena itu. Iya. Ya. Dan sampai sekarang saya tetap berniat 2029 saya maju lagi. Dan beberapa orang sudah menyatakan kami bantu PSI. Kami akan ke PSI dan maju di PSI karena kami percaya pada PSI. Ya. Sekarang Anda nanya, teori Anda itu kuat sekali dan saya harus akui bahwa kalau saja tidak dilakukan sesuatu, teori Anda saya akan gunakan, saya bicara sama teman-teman PSI. Saya akan minta barangkali Anda presentasi di depan orang-orang PSI. Yang Anda katakan dua hal kan, ketokohan dan basis. Kalau Anda tidak lakukan sesuatu mengenai dua hal ini, dijamin 2029 itu mungkin kemajuan PSI tidak seperti yang dibayangkan. Harusnya saya ngomong dikit-dikit aja tadi Bang ya. Diambil semua sama dia. Iya. Jadi kalau saya nggak undang Anda, saya ngomong di PSI. Seolah-olah itu teori saya. Padahal itu teori Jayadi yang diambil juga dari orang lain. Iya. Ya. Enggak dong, dari data-data yang saya punya. Oh, bukan pakai teori. Anda sebut tadi ada teori. Oh, itu teori besar kan data-data Indonesianya kan dari Oh, iya, iya. dari riset kita. Terpaksa saya harus undang dia kalau gitu. Iya. Karena data dia nggak berhadiah bagi sama kita. Ya jangan yang berkeringat harus ada juga lah. Nggak, saya mau kembali. Nah, data itu mahal. Iya, Bro. Setuju. Kan kalau di setuju, PSI bro kan. Setuju, bro. Tapi mungkin teman-teman mudah-mudahan nangkep ya. Ada tokoh, ada basis. Nah, makanya kami merasa beruntung sekali ketika Jokowi pertama-tama mengizinkan Kaisang masuk ke PSI. Tapi ingat, waktu itu waktunya terlalu sempit. Sekarang, Mas Kaisang ini, Anda boleh percaya, boleh tidak, itu melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk menaikkan reputasi, citra, suara, dukungan orang terhadap PSI. Antara lain, dengan cara mengembangkan jaringan seluas mungkin, jaringannya Pak Jokowi di bawah itu, relawan-relawan Jokowi itu. Sehingga sekarang basisnya PSI bukan lagi seperti yang terjadi pada tahun 2019 dan juga 2024. Jaringan di bawah itu, PSI itu lemah memang. Karena pada dasarnya partai ini didirikan yang bekerja di partai ini adalah bukan aktivis. Orang-orang pintar, ya, seperti Anda ini, tapi lebih muda kali ya.
tapi nggak jago di lapangannya untuk ketemu dengan orang. Yang direkrut oleh Mas Kaisang itu, yang saya lihat ya, karena saya sendiri harus diakui, saya itu bukan orang dalam, bukan di core grupnya, bukan intinya PSI. Saya lebih ke pengamat tapi di dalam. Itu adalah orang-orang yang tadinya adalah ketua Ikatan Mahasiswa Islam, bukan yang organisasi Jayadi sayangnya, pelajar Islam Indonesia, saya nggak dengar tuh ada. Tapi ada Ketua Umum HMB, ada IMM, ada ya? Ya, Ada. Islam lah ya. Ada sebetulnya, tapi saya nggak mau sebut di sini. Iya ya. Kalau Muhammadiyah ada. Ada ya? Raja Juli? Iya enggak. Ini yang di bawah, yang sekarang, yang muda-muda. Pasti punya anak buah dong. Iya ya. Nah, Raja Juli itu sebenarnya lebih berperan sebagai intelektual daripada sebagai aktivis di masanya. Kemudian ada dari Hindu, ada dari Buddha, ada Katolik, ada Kristen gitu loh. Sehingga kalau Anda bicara tentang basis, pertama, saya merasa bahwa pelan-pelan ini sedang dibangun, ya. Dan saya rasa bukan sesuatu yang kebetulan bahwa PSI itu melakukan perombakan ini, struktur ini sekarang, 2025, 4 tahun sebelum pemilu berlangsung. Jadi Mas Kaisang itu baru menjadi ketua selama dari 2023 sampai 2025, berhenti di situ, dilakukan pemilihan ulang di 2025 sampai 2030. Kenapa? Karena saya rasa ya teman-teman ini betul-betul merasa bahwa harus menyiapkan struktur organisasi sampai ke basis itu dari sekarang. Sementara partai-partai lain kan barangkali tidak merasa ada kebutuhan yang terlalu mendesak. Itu dilakukan untuk membangun basis tersebut. Nah, kedua, saya merasa bahwa kalau saya, dan saya merasakan ini juga di sebagian dari pengurus PSI, itu persis seperti yang Anda pikirkan tadi. Harus ada sesuatu yang mendobrak politik Indonesia. Baru PSI itu akan dianggap ada artinya di Indonesia saat ini. Nah, kemarin itu, seperti tadi Mas Jai dikatakan, itu persoalannya terlalu kiri sekuler. Ya. paling kiri. Paling kiri. Ini yang juga berusaha diubah sekarang. Termasuk konsep tentang partai anak muda. Konsep partai anak mudanya sekarang udah berubah. Bukan lagi hanya anak muda, tapi berpikir dengan cara anak muda. Tapi orang-orangnya, saya ini 64 tahun ini. Ya. Bukan 46. Semangatnya 46. Semangatnya 46. Jadi 64 tahun, DND ya? tetapi 45. ya ada di PSI. Dari dulu orang bilang tuh, itu Ade Armando ngapain ada di PSI? Ya, tapi karena saya kepengen main sama anak-anak muda kan, daripada sama orang-orang tua ini kan capek kita. Oh jadi gitu ya. Iya, ngobrolnya terlalu serius kan. Ya, Kalau sama kalau kalian lain lah ya. Kalau dia sama Rizka kan enak. Iya enak. Ini anak-anak milenial. Baru tahu saya. Kalian Z bahkan ya. Itu enak. Ya. Jadi, nah sekarang ada Jokowi. Jokowi itu seumuran saya. Iya. Maaf ya, kita satu generasi ini. Baby boomers. Dia Juni atau Juli ulang tahunnya. Kapan Riz? Dia Juni atau Juli? Juni. 20 Juni. 20 Juni. Cucunya Anies Baswedan 21 Juli. Oh dia Gemini. Saya September. Dia hanya selisih beberapa bulan. Orang kan bilang, ya misalnya PDIP itu beberapa udah ngomong tuh. Apa itu partai anak muda? Ya. Bosnya Jokowi. Iya. Nah orang-orang ini tidak menangkap gagasannya, emang udah berubah. Udah nggak penting. Anda boleh orang tua masuk ke PSI, tapi cara berpikirnya mendobrak. Semangat muda. Semangatnya semangat muda. Iya. Pertanyaan terbesarnya memang Mas Jayadi, bisa nggak kita mendobrak? Contohnya apa? Isu yang menurut banyak kita barangkali dianggap sebagai salah satu persoalan Indonesia, kenapa Indonesia itu tertinggal dari negara lain adalah, menurut saya, korupsi. Partai-partai lain menurut saya terlalu nyaman dengan korupsi di Indonesia. Terlalu nyaman. Dan partai-partai politik itu terlibat dalam melestarikan sistem korupsi di Indonesia. Money politics lah, bayar pemilih, segala macam. Ini yang oleh sebagian orang-orang PSI dikatakan kita harus dobrak, bukan hanya for the sake of, bukan hanya untuk kepentingan naikin popularitas, tapi memang untuk melawan sistem yang busuk ini. Pertanyaannya, sanggup nggak? Itu pertanyaan terbesarnya. Jangan Anda pikir melawan korupsi itu gampang. Terlalu banyak ancamannya. Mungkin sebagian orang PSI juga lama-lama berpikir, nggak usah lah. Ya, pelan-pelan aja. Kita bikin pencerahan aja. Kalau saya menganggap persis seperti yang Jai dikatakan. Kalau Anda dikenal sebagai partai yang
melawan korupsi, berusaha menggolkan undang-undang aset, Perampasan aset. rampasan aset, percaya deh akan banyak orang, anak-anak muda terutama, nggak usah muda-muda amat, nggak usah Z amat gitu ya, mungkin millennials atau milenial apa? Gen X ya, Gen X kan jumlahnya cukup banyak. Anda kan bonus demografi nih, ya nggak? Ya kan, si bonus demografi ini kalau dilihat sebagai kelompok orang yang kalian muak nggak dengan korupsi Indonesia gitu kira-kira kan? Muak nggak? Muak. Ada nggak partai yang ngomong tentang kita melawan korupsi? Nggak ada. Dulu ada namanya, boleh disebut nggak, Bang? Silakan. Partai Demokrat bikin iklan kan? Kita lawan korupsi. Tahun berikutnya sejumlah orang Demokrat masuk penjara gara-gara korupsi. Nah, itu pengalaman buruk nih buat masyarakat Indonesia. Bisa nggak PSI memilih untuk menjadi yang melawan itu semua? Nah, jadi kita punya Jokowi sekarang. Dan Jokowi itu sudah menyatakan 2 kalimat kunci. Saya akan total mendukung PSI. Saya akan kerja keras mendukung memperjuangkan PSI. Itu kalimat dia nih. Nah, kalau dikatakan dia menjadi ketua Dewan Pembina, itu belum ya, kawan-kawan. Itu cuman asumsi kita aja dia udah menjadi ketua Dewan Pembina. Tapi dia sebetulnya belum menyatakan dia masuk jadi ketua Dewan Pembina. Tapi dia sudah menyatakan saya akan kerja keras untuk PSI. Saya akan total buat PSI. 12 hari lagi akan diputuskan jadi atau tidak sebagai ketua Dewan Pembina. Dia. Ya 12 hari lagi tunggu ya. Tapi buat saya, terlepas dia jadi ketua Dewan Pembina atau tidak, dia sudah menyatakan dia akan berjuang. Artinya, from now on, asumsi saya ya, akan sering dia muncul sebagai orangnya PSI. Jadi dapat tuh yang nomor satunya tokohnya. Jaidi udah mengatakan popularitas dia turun terus. Saya ulang nih, nggak apa-apa. Kami ini suaranya baru 2,9%. Kita nggak butuh suara kita jadi 20%. Tapi nanti kan threshold dihapus nggak? Enggak. Belum tentu. Ya belum tentu. Turun aja, bukan 4. Tapi saya mau bilang, kita nggak butuh sampai 20 kok. Jokowi itu kami harapkan naik menjadi, kita bisa naik jadi 6, jadi 7 tahun 2029 nih. Ya, supaya kita bisa ada di DPR. Dan kalau kita udah masuk di DPR, lebih mudah bagi kita berperang. Nggak lebih mudah, tapi lebih berpeluang, lebih mungkin bagi PSI untuk melawan korupsi. Sehingga kalau Pak Jokowi itu bilang gini, jangan terlalu berharap 2029 tuh PSI udah menjadi partai yang dominan ya di parlemen. Belum. 2034. 2034. Ya. Tapi ingat loh, ini baru tekad loh. Baru semangat, baru cita-cita. Tergantung sekarang kepada orang-orang PSI yang ada di PSI sekarang. Mau nggak berantem? Artinya berantem itu bukan berantem kayak Fisik. ya, kalau fisik nggak lah. Ya. Bukan fisik maksudnya kan? Tapi nggak, kalau dulu kan lebih ke arah perang lawan misalnya agama gitu ya. Kan sekarang pelan-pelan kelompok-kelompok radikal agamanya udah semakin turun kan. Jadi nggak usah lagi harus berhadapan. Tapi sekarang berani nggak memperjuangkan gerakan anti korupsi? Nah, kalau ini berhasil, sebut aja lah yang terbesar korupsi, yang mungkin nomor 2-nya intoleransi. Ya, bisa nggak Anda terus-menerus kami ya menyuarakan itu? Saya mau bilang kalau saya sih saya bersedia, tapi saya akan katakan saya tidak merepresentasikan teman-teman PSI ya. Saya cuman satu dan beberapa kawan PSI punya semangat semacam itu. Tapi kalau itu dilakukan, Kang Jayadi, saya termasuk orang yang percaya bahwa apa yang Anda ragukan itu tidak akan terjadi. Dan setelah mengatakan itu, saya akan mengatakan, tapi kalau itu tidak dilakukan, ya pertama, kalau Pak Jokowi itu menurut saya dia sudah menunjukkan, saya bersedia loh di sisa hidup saya ini berjuang buat PSI. Ya, dia tuh sama, udah 64 tahun. Ya, sampai umur 70, 75 dia mau perang buat PSI. Jadi yang satunya tuh nggak usah diragukan. Dan saya nggak apa-apa kalau Anda bilang dia sekarang udah turun terus popularitasnya, it's okay. Tapi sekarang artinya yang harus naik popularitasnya adalah yang di bawah. Nah, bisa nggak kita menggarap yang basis? Saya terima kasih untuk masukan itu. Saya akan katakan itu pada teman-teman. Bayar dong Bung Ani. Iya, pasti. Anda nggak garap ini basis, Anda biarkan itu berkembang baik-baik saja seperti
orang mengembangkan organisasi, buka jaringan, buka di kantor di sana, tapi nggak ada perangnya, nggak ada gagasan yang diperjuangkannya. Saya percaya, saya termasuk orang yang akan mengatakan kayaknya mungkin Jayadi benar nih. Tapi satu hal, kalau sampai sudah ada Pak Jokowi, ada Kaisang, ya itu semua kita lakukan, dan ternyata 2029 itu kita cuma dapat naik 1% lagi ke 3,9, ya memang saya akan bilang mungkin memang takdirnya PSI nggak usah ada. Iya. Itu loh jawaban saya. Mudah-mudahan itu menjawab ke Ya. keraguan Anda. Ya, kalau bicara takdir kan kita mengingat Sultan Takdir Al-Sabana ya. Yang belum tentu ada tahu nggak? Tahu. Sultan Takdir tahu. Unas pasti tahu, Unas pasti tahu. Rektor UNAS, pendiri Iya, UNAS. Nggak yang ini dong, UIN dong. Tahu nggak? Harusnya Sultan tahu Takdir ya. Ali Syahbana. Sastrawan Enggak, besar. mereka senyum-senyum. Senyum-senyum itu tidak menjawab artinya. Angkatan Pujangga Baru. Apalagi Nggak belajar sastra ya? nih anak UI tahu nggak Sultan Takdir Ali Syahbana? Nggak tahu. Enggak, sekolahnya apa? Fakultas Sosiologi. Oh, sosiologi nggak tahu. Silo Sumarjan dia tahu. Oke. Ya, antropologi Kunchoro-Ningrat dia tahu kali. Ya, menarik sekali saya kira ya. Jadi tesisnya tadi disampaikan oleh Jayadi Hanan, kemudian ada antitesis dari Bung Ade Armando. Nah, Nggak sekarang sepenuhnya antitesis itu bang, parsial antitesis. Ya. Karena sebagian saya menyetujui. Yang data keras itu. Iya, tapi kalau kondisinya berubah, kan kita ngomong ke depan Iya, nih. iya, betul. tapi kan antitesis tidak selalu sepenuhnya beda, Bang. Iya, kan? betul, betul. Ya? Iya. Teorinya kan begitu. Tantangannya lagi bang, 20 tahun terakhir itu nggak berubah. Tapi nanti dulu kita kasih profesor dulu. Nanti kita kalau profesor nggak mau bahaya. Yang lahir bukan bicara PSI, jajak palsu lagi. Waduh. Waduh, waduh. Ini kita ngomong PSI aja tuh, Pak. Ya. Jangan kemana-mana lah. Ya, PSI lah. Iya. Enggak, sayangnya saya itu kemungkinan memperkuat antitesis tesisnya Bang Jayadi tadi. Iya. Ya. Kok sayang? Iya, karena Bang Ade tadi itu kan masih parsial antitesis ya. Ya kan. Jadi Nggak, kenapa sayangnya? ya, artinya PR-nya makin banyak ke Bang Ade nanti. Oh iya. Artinya dia sayang sama PSI dong. Iya, iya. Oh sayang. No. Nggak, saya percaya Jayadi itu bicara gini jujur Oh pasti. untuk mengatakan Bang Ade, PSI itu nggak tertolong kok, gitu kan? Bung Ade, kalau tidak jujur nggak bakal kita undang ke sini. Oh iya. Oke, tadi saya sudah dikasih kesempatan. Begini, pertama ini kan temanya tadi seberapa sih kira-kira ya kalau Pak Jokowi masuk dan perkuat PSI itu akan menolong atau bahkan perkokoh PSI. Kira-kira kan itu kan Lebih jauh, mengubah peta politik. bahkan Suaranya mengubah agak keras sedikit. iya, bahkan mengubah peta politik nasional misalnya begitu. Nah, kalau kita lihat ya Bang Ade, tadi yang dijelaskan Mas Jayadi itu kan dari aspek kepartean ya. Tapi kalau saya lihat ya dalam sejarah Indonesia gitu ya, kalau kita bicara kemampuan figur untuk mengubah sistem kepartean, itu saya kira jejaknya sulit ya, sulit secara individual kita lihat. Kenapa? Karena ya karena gini ya. Orang-orang tokoh itu kan kontribusinya di pendirian partai dan perkuat partai. Tetapi bagaimana partai kemudian berproses itu melibatkan banyak orang. Iya. Nah, artinya nggak sendirian dia. Dia bisa menjadi ideolog partai, ya dia bisa menjadi brand partai, tapi belum tentu ya keberadaannya itu menjadi energi yang paling kuat di partai itu ya. Nah, dalam konteks ini saya harus memilah lagi ya. Karir politik dari dulu beberapa kan sering ada muncul kritik ya. Pak Jokowi itu lahir sebagai politisi, ya kemudian lahir juga kalau dalam beberapa artikel saya itu saya sering nyebutnya selebriti politik juga dia, tetapi tidak pernah dalam struktur keorganisasian partai, mengelola partai. Kalau istilah pinjam beberapa kali Pak Prabowo mengatakan itu orang yang berdarah-darah di partai, dan ini sering dipakai teman-teman PDIP yang sering mengkritik Pak Jokowi gitu ya. Nah, sebenarnya saya lebih suka melihat pada konteks ini. Ada dua dalam politik Indonesia sesungguhnya, kalau kita bicara kepartean itu kan sebenarnya arena pemilu legislatif tepatnya. Nah, sementara Pak Jokowi ini kan lebih dominan dalam arena pemilu eksekutif.
Nah biasanya kalau dalam arena pemilu eksekutif pemainnya nggak banyak kan, maksimal berapa pasang, mungkin paling mentok 4 pasang gitu ya. Sehingga apa, figur yang dilihat atau orang-orang kunci dalam arena itu hanya beberapa orang. Sehingga apa, jumlah dukungannya tentu lebih besar. Maka kalau kita lihat di data survei, walaupun menurun misalnya kepuasan Pak Jokowi itu masih ada 70-an%. Tetapi begitu masuk ke arena pemilu legislatif, kita ingat ya berapa banyak orang yang mencalonkan. Ya dari DPRD, kabupaten kota, provinsi gitu ya, sampai level DPR RI. Dan kalau kita melihat makanya pemilu legislatif itu saya lihat orkestrasi pemilu yang paling padat. Karena dia melibatkan banyak kepentingan, melibatkan banyak tokoh yang bertarung. Nah, dalam konteks kepartian kita di Indonesia gitu ya, ini makanya tadi saya setuju partai salah satunya ditentukan gitu ya oleh contoh tadi basis keorganisasian. Terus juga ada tokoh-tokoh besar yang menjadi simbol pengikat atau simbol ideologi atau simbol apapun. Nah, pertanyaannya dalam konteks Pak Jokowi kalau kita katakan Pak Jokowi sendiri ya, itu belum sepenuhnya teruji dalam mempengaruhi arena pemilu legislatif yang sebesar ini. Betul. Bahkan ketika di PDI Perjuangan waktu itu kan muncul sebenarnya perdebatan panjang. Ada nggak sih, pertanyaannya yang paling dasar, kotel efek itu saya masih ingat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang ada, tapi kadarnya hanya sekian persen, kira-kira gitu. Nah, Ini dari internal PDIP ya? ya muncul di banyak perdebatan Bang, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, bahkan di beberapa survei juga dicoba diuji itu, dipublikasikan juga. Nah, dalam konteks ini kan ibaratnya yang di literatur itu kan ini dalam konteks elektabilitas presiden ke partai. Nah, sementara belum muncul perdebatan sesungguhnya kalau riset lebih serius ketokohan figur, daya tarik elektabilitas figur sejauh mana bisa sepenuhnya dikonversi gitu ya, punya kontribusi pengaruh ke daya elektabilitas partai. Ini partai dulu, belum partai itu di dalamnya melibatkan kalau kita pemilu legislatif itu tokoh-tokoh juga. Belum satu lagi di masing-masing dapil itu ada namanya kompetitor. Nah, ini lebih rumit lagi. Kenapa? Karena apa? Saya belajar marketing politik ya. Kita nggak bisa kemudian melihat hanya daya jual partai saja, daya jual tokoh saja, tapi juga daya kompetisi orang-orang yang ada di tokoh-tokoh itu di masing-masing dapil lokal itu. Makanya itu kan mungkin ada yang pernah mengatakan misalnya beberapa partai kenapa kok bisa dapat suara besar gitu ya di DPR gitu. Apakah misalnya contoh beberapa tadi kan kalau pakai helikopter view misalnya Mas Jayadi menyebutkan pasti ada tokohnya nih Pak SBY, ada Pak Surya Paloh dan seterusnya. Tapi saya kan kita juga mendengar ya Bang Ade dan teman-teman di bawah itu ketika terjadi pertarungan, fakta yang sering terjadi apa yang kita dengar? Ada pembajakan tokoh-tokoh yang dia kemudian, ini kan pemilih kita patron klien ya, yang dia kemudian bisa menarik suara. Kalau istilah-istilah zaman lama itu vote getter ya, atau orang-orang yang bisa kemudian mendapatkan kantung-kantung suara. Dan saya lihat Nasdem telah melakukan itu. Ya dulu Pak SBY ketika Demokrat Nasdem melakukan itu walaupun 2 menterinya di korupsi dan masuk penjara, suaranya naik. Ya, suaranya naik, Bang. Artinya kan dia bisa menyelamatkan kursi DPR gitu ya. Nah, terus juga di zaman Pak SBY kita ingat, kan ada di 2000 waktu periode pertama memerintah, ya 2019 berarti ya. 14 sebelum itu. Jadi periode sebelum 9 ya, 9 itu kan suara Demokrat naiknya drastis. Kita harus ingat di situ juga banyak tokoh yang bermigrasi sesungguhnya. Jadi terkait dengan PSI ini dan bagaimana Pak Jokowi, saya kira bukan semata-mata pengaruh dari Pak Jokowi gitu ya, seberapa mampu gitu punya daya tarik, atau bahasa sederhananya daya tarik elektoral Pak Jokowi bisa dikonversi ke PSI. Tetapi mungkin pertanyaannya adalah seberapa pengaruh Pak Jokowi ini, dan juga tentu ya itu mampu katakanlah menggait orang-orang, para pekerja politik, para tokoh-tokoh politik lokal ini kemudian tertarik bergabung ke PSI. Ya. Dan ini bisa menjadi pilar-pilar gitu yang ada kemungkinan bukan sepenuhnya menggantikan atau dari basis sosial dan di tingkat daerah, tetapi bisa menolong kaki atau jangkar PSI. Nah, contoh sederhana, potensi itu ada memang. Nah, di sini saya agak setuju dengan Bang Ade. Ada juga loh. Ya, makanya itu. Ini parsial ya. Ini profesor, ya begitulah. Artinya pengaruh Pak Jokowi ya, bahwa pengaruh Pak Jokowi itu di tingkat pemilih itu Ya, pengaruh alumni UGM juga lah, Pak. Ya, wah, jangan dicampur-campurin diskusinya. Jangan sampai masuk ijazah ya.
artinya gini, pengaruh elektoral Pak Jokowi itu gitu ya, dalam konteks dirinya sebagai tokoh panggung eksekutif itu nggak bisa sepenuhnya kita konversi ke legislatif. Iya. Dengan angka bahkan mungkin 4% aja menurut saya berat juga. Tadi Mas Yadi mengatakan itu kan hanya sekian 2, sekian persen misalnya, tingkat top of mind-nya misalnya. Artinya kalau pengaruh itu saya setuju, sangat sulit mengkonversi gitu ya daya pengaruh Pak Jokowi yang pernah didapatkan di panggung eksekutif ke arena legislatif yang sangat padat, sangat keras dan banyak pemainnya, banyak kompetitornya. Yang mungkin dilakukan apa? Pengaruh Pak Jokowi elit-elit dan tokoh-tokoh ini, baik di level top leader artinya di nasional maupun di daerah-daerah. Nah, terbukti apa? Kemarin kan pas kongres PSI itu kan boleh dibilang banyak tokoh ketua umum partai datang, banyak tokoh nasional datang. Mungkin kalau Mas Kaisang itu bukan anaknya Pak Jokowi, saya sebagai pengamat misalnya atau analis akan sulit ya rasanya mengharapkan itu datang sebegitu. Walaupun Bang Zulfan yang ikut datang juga merasakan vibe-nya. Ini loh, saya klarifikasi, saya datang diminta untuk memberikan pengarahan soal kaderisasi. Iya Bang. Peserta Kongres PSI. Iya, tapi kan Abang merasa Kan ada yang mengatakan saya sudah masuk PSI. Boleh-boleh saja. Dan itu kita nikmati ya. Enggak, Abang kan merasakan bagaimana vibe-nya anak muda yang sedang berpolitik ini gitu ya. Hadir bersemangat tuh artinya ada vibe itu gitu loh. Tetapi saya mau mengatakan terkait dengan istilah sosok Kaisang sebagai figur ketua umum PSI akan sulit kalau dia berdiri sendiri, katakanlah artinya tadi itu tidak mungkin para tokoh itu bersemangat luar biasa gitu mengapresiasi. Kalau tanpa keberanian Pak Jokowi artinya apa? Daya pengaruh Pak Jokowi itu masih ada pada tokoh-tokoh itu. Respeknya masih ada. Tetapi untuk ke pemilih masih belum tentu jawabannya. Oh, iya. Nah, istilah almarhum Ridwan Saidi, Jokowi dan rencengannya kan gitu. Ya itu Ridwan Saidi almarhum. Iya, almarhum Pak Ridwan. Nah, di sini yang saya kira ini bisa menjadi Bang Ade, ini potensi gitu ya. Artinya sejauh mana PSI itu bisa mengelola keorganisasian, bisa kemudian mengidentifikasi potensi yang bisa memperkuat dengan termasuk menggandeng tokoh. Nah, meyakinkan tokoh itu PR tersendiri dan itu beda dengan meyakinkan pemilih, kan gitu. Menata organisasi juga demikian, apalagi yang diharapkan misalnya kayak Pak Jokowi pidato gitu ya. Ya ini tergantung kerja keras, tergantung organisasi ditata, bahkan tergantung seberapa relawan. Nah, ini balik lagi ke relawan. Ada yang mengatakan, wah potensi relawan Pak Jokowi kan besar. Apakah sepenuhnya gitu ya akan nanti potensinya akan menjadi pendukung relawan PSI? Saya mendengarkan di beberapa diskusi juga banyak juga yang relawan Pak Jokowi itu nggak sepenuhnya juga kemudian merasa bagian dari atau pendukung PSI. Oh iya. Nah ini kan PR tersendiri. Artinya relawan Jokowi aja belum sepenuhnya gitu ya menjadi pendukung PSI. Nah ini kan PR sendiri yang harus katakanlah PSI kemudian bisa mengkonsolidasikan atau bisa katakanlah menata ya potensi-potensi sumber daya itu bisa digait. Nah yang saya kira dalam konteks ini ya memang kalaulah ada kemungkinan PSI bisa menjadi warna baru politik Indonesia itu selalu terbuka, tapi itu dengan syarat kan gitu. Satu gitu ya, basis yang menjadi syarat dasar dia survive dulu untuk lolos parliamentary threshold itu dipenuhi dulu. Ya dan kita tahu Bang Ade dan teman-teman ya. Kalau dengan parliamentary threshold kurang lebih kemarin sekitar 4%, itu pernah beberapa contohnya ya yang partai-partai yang hampir lolos itu dia butuh minimal sekitar 12-13 kursi DPR RI aman. Kurang lebih. Itu pun tergantung kondisi pertarungan suara di masing-masing partai. Tapi kalau di rata-rata bisa 13-15 kursi. Nah pertanyaannya, mampu nggak itu dulu? Kan gitu. Nah kalau misalnya mampu, berapa di dapil mana saja? Apakah Jawa Tengah berani ngambil 10? Kalau 10 tentu saja itu akan berbenturan dengan yang lain. Makanya orang bisa aja, walaupun kemarin ada yang mengatakan dari PSI kan, ya jangan dibentur-benturkan gajah dengan banteng dulu lah. Ini kami kan baru menata. Gitu ya, sebagai perubahan identitas simbol itu bagus. Marketing politik itu salah satunya ditandai itu. Dan kalaupun diadu banteng sama gajah, walaupun sekarang ya kalah banteng pasti. ya itu perdebatan sendiri ya Bang ya. Yang lain diem nih, karena nggak enak. Ya, tapi saya mau mengatakan gitu tidak mudah juga gitu ya. Artinya maksudnya tidak mudah seperti balik telapak tangan ketika merebutkan dapil. Karena kita tahu kok peta dapil seluruh Indonesia hari ini itu kelihatan. Ada incumbent di sini, ada bekas ini, ada bahkan bupati, menteri, itu kelihatan semua. Pemain baru berapa persen sih yang kemudian bisa memasuk dan mengganti? Ya, seandainya ada pemain baru, kadang-kala juga masih ada kerabat dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira gitu ya, jalinan-jalinan di level ini yang saya kira PSI butuh orkestrasi ya dalam menata organisasi secara baik. Nah, kalau itu ada kemungkinan dilakukan dan dia bisa katakanlah tembus parlemen gitu ya. Nah, ada kemungkinan saya kira perluasan itu bisa ditata. Seiring dengan itu tentu
saya kira narasi ideologi program yang atau kinerja atau policy yang lebih programatik itu kemudian bisa dilakukan. Nah, satu lagi sebenarnya kan ada satu segmen ya yang saya kira hari ini menjadi isu penting. Saya kok kurang setuju ya kalau tadi ya Bang Zulfan, kalau korupsi, advokasi korupsi itu menjadi daya tarik ya untuk bagaimana PSI bisa menambah suara. Bang Jayadi juga pernah melihat misalnya di banyak data survei korupsi itu kan isu masih isu elitis ya, belum masuk ke isu-isu yang ke bawah gitu. Nah, mungkin salah satunya yang sering kita temukan di data survei itu justru apa? Ekonomi dan lapangan kerja sesungguhnya. Dan hari ini itu sangat real di depan mata. Nah, kalau mungkin PSI punya terobosan gitu ya, saya katakan ya terobosan melalui berbagai mungkin itu salah satu celah juga. Mungkin korupsi itu masih konsumsi elit ya. Ya, konsumsi elit. Saya mau kasih contoh nih. Ya. Korupsi itu kan nggak harus korupsi Pertamina. Ya. Ya, tapi sebetulnya pemotongan misalnya anggaran-anggaran bantuan sosial yang ke bawah, bahkan makan Desa. bergizi gratis misalnya, MBG kan, desa. itu kan banyak yang nggak sampai dimakan oleh orang-orang yang memperoleh otoritas untuk mengelolanya. Misalnya Ronald Sinaga yang kemarin menjadi calon ketua umum dan kalah, tapi kan dia memperjuangkan misalnya ada yang namanya anggaran yang disediakan oleh negara untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, untuk beli baju, beli sepatu, itu dipotong oleh guru-gurunya. Nah, kalau PSI bisa turun dan menunjukkan kepada publik bahwa ini kita perangi loh, dan ini real. Ada anak-anak yang akhirnya memperoleh anggaran tersebut, dana tersebut karena ada turun tangannya orang-orang politik. Oke, sedikit saya lanjut. Saya setuju Bang. Panjang-panjang lagi udah setengah jam. Tapi itu segmented. Nah, yang karena gini, partai kalau mau besar, saya kira semua bisa lihat ya. Salah satunya dia harus catch all di Indonesia ya. Artinya apa? Potensi pasar politik yang bisa dijangkau itu harus luas. Kalau hanya pada isu tertentu, saya kira itu akan terbatas. Ya bisa, tapi terbatas. Itu aja Bang Zulfan. Ya, terima kasih. Sebelum saya ditegur nanti. Enggak, kebablasan. Profesor kok ditegur itu lah. Bukan waktunya, bukan substansinya gitu loh. Jadi menarik sekali ya. Saya kira ya lebih mengerucut lagi apa yang disampaikan oleh sebenarnya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Jayadi, kemudian oleh Bung Ade. Ini kan coba dijelaskan oleh Prof Nyarwi ya tentang apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ini ya oleh PSI. Setuju. Itu. Nah, ini kita ini sebenarnya kan 2 putaran untuk bicara. Tapi kalau sudah 1 orang setengah jam, ini satu putarannya udah habisin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, tapi nanti ada dialog-dialog lah, tukar-tukar pikiran kan? Bukan tukar pikiran, tukar-tukar tekanan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang. Bang langsung tanya jawab aja. Jangan. Kan harus ngomong apa? Udah habis semua ini. Nggak ada banyak soal korupsi. Artinya Kayak gini, Anda setuju dengan tesisnya Jayadi? Mau ngadu nih. ya. Bang Ade ini masih kayak host Cokro TV ya. Ya artinya kan begitu. Kalau saya kan sebagai aktivis partai, mungkin cara lihatnya nanti berbeda. Apa yang menentukan partai itu menang, itu berbeda. Tapi saya tidak mau memberikan masukan dulu kepada Adi, biar dia ngomong dulu. Saya mau pendek-pendek saja Bang, karena sebenarnya sudah komprehensif ya dari data-data statistik dan akademikly sudah dijelaskan secara baik dengan Kang Jayadi. Tentu Bang Ade Armando tugasnya memang membantah data itu karena untuk membangun optimisme, karena kan saat ini sedang membangun euforia bagaimana rebranding PSI itu bukan PSI yang 2 kali pemilu tidak lolos ke parlemen, tapi targetnya minimal 2029 itu bangkit, lolos minimal, dan kemudian ini yang kemudian memberikan asupan baru ke PSI. Nah, kalau Prof Nyarwi ini kan ya 50-50 sebenarnya. Orang Madura menyebut 50-50 itu 70-30. Yang 70 yang mana di? Yang 70 ke Bang Jayadi, 30-nya ke sini. Dan saya nggak keberatan. Ya nggak apa-apa, nggak harus diangkat berat ataupun ringan. Tapi saya ingin komentar begini. PSI itu kembali menjadi relevan dan punya momentum karena secara explicitly ini sudah dikesankan sebagai partainya Jokowi. Jadi Bang Ade Armando harus saya katakan, sorry to say, kenapa orang kembali agak sedikit bersemangat untuk bicara tentang PSI itu karena dalam konteks
ini kongres PSI rasa Jokowi. Iya. Kongresnya di Solo, pembukaannya juga pakai fasilitasnya Pak Jokowi. Iya. Kemudian termasuk logo baru yang ada gajah di bawahnya itu ada tulisan Partai Super TBK itu sangat Jokowi, Iya. dan seterusnya dan seterusnya. Dan pemenang calon ketua umum PSI yang kedua kali yang menang juga adalah Mas Kaisang. Jadi ini yang kemudian orang melihat seakan-akan PSI ini bukan hanya soal Kaisang, ini bukan soal gajah yang menjadi logo baru, tapi ada persoalan Jokowi yang dinilai akan all outs, akan kerja keras bagaimana membuat partai ini besar, lolos di parlemen dan akan kompetitif di 2034. Kan itu yang kemudian membuat orang merasa tertantang untuk menelisik. Apakah ketika Jokowi secara eksplisit akan bekerja keras untuk PSI, itu akan berbuah manis ataupun tidak? Karena fakta-fakta politik seperti yang disampaikan oleh Bang Jayadi sama Prof. Nyarwi, ini kan agak rumit sebenarnya kalau untuk melihat bagaimana pergeseran dan segmentasi pemilih dari pemilu ke pemilu, terutama pemilu pasca reformasi hingga saat ini, Bang. Tidak terlampau banyak yang sebenarnya ceruk pemilih yang sebenarnya bisa diekspos ya oleh kawan-kawan PSI untuk relatif bisa untuk menjadi partai yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Itu kan fakta-fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Itulah yang kemudian membuat ketika Jokowi sekalipun per hari ini belum menyatakan apakah akan menjadi Dewan Pembina ataupun tidak, tapi komitmennya untuk kerja keras untuk PSI itu kan dibaca oleh publik dalam konteks adalah untuk menguji sebenarnya Jokowi itu seberapa sakti dan seberapa hebat setelah tak lagi jadi presiden dan setelah tak lagi menjadi kader PDIP. Betul tidak ada yang membantah Jokowi itu adalah mungkin satu-satunya orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu. Pilkada Solo menang, Pilkada Jakarta menang, dan Presiden 2020 menang, iya. Tapi tentu tidak bisa ada yang berani mengklaim apakah kemenangan ini hanya sebatas success story, the one and only yang bisa dimonopoli oleh kesaktian Jokowi. Karena kawan-kawan PDIP tentu akan mengklaim juga ini tentu tidak terlepas dari mesin politik yang mereka bangun. Dari Jokowi yang bukan siapa-siapa, dari yang zero kemudian menjadi hero. Jadi ini semacam kolaborasi politik antara mesin partai yang cukup solid, partainya wong cilik namanya PDIP, kemudian ada mastermind, tokoh penting yang juga diintonasikan sebagai figur yang relatif pro rakyat Jokowi. Maka setiap pertarungan politik yang dilalui itu menang. Kan ini yang sebenarnya ingin diuji ketika Jokowi mengatakan akan all out dan total untuk membuat partai ini besar dan hebat. Nah ini yang kemudian muncul analisa-analisa dan tafsir. Nah kebenarnya kalau kita mau jujur waktu 2024 sebenarnya publik juga tahu bahwa PSI itu sebenarnya secara perlahan sudah terkonfirmasi dengan Pak Jokowi. Pecah kongsi secara politik kan sebenarnya sudah tergambar, Bang. Ketika misalnya Jokowi lebih memberikan dukungan politik kepada Prabowo dan Gibran. Jadi dulu orang yang merasa Jokowi masih menjadi PDIP waktu Pilpres itu sudah wassalam, Bang. Itu sudah sangat terpetakan. Orang-orang tak lagi abu-abu mana yang harus ke PDIP dan kemana yang harus ke Jokowi memilih dalam konteks Pilpres saat itu. Itulah yang kemudian ketika ada begitu banyak billboard, baliho dan banner, dan bahkan di kampung saya yang dulu tidak pernah ada PSI, kemarin ada PSI, Bang. Ada Pak Jokowi dan Pak Kaisang. PSI adalah Jokowi, partai Jokowi adalah PSI. Itu jangan dikira tidak ada yang tahu, banyak sekali. Dan bahkan mengalahkan baliho-baliho dan banner yang dimiliki oleh partai-partai yang langganan lolos ke parlemen. Kampung saya di ujung Berung, Bang. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah sebenarnya publik sebenarnya sudah terkonfirmasi secara perlahan bahwa secara gestur politik Jokowi itu ke PSI di 2024. Cuman memang ada kesan untuk urusan PSI, Jokowi itu agak sedikit menahan diri. Tidak terlampau show off seperti yang kemarin dipidatokan waktu di Kongres Solo. Beda dengan Pilpres. Kalau Pilpres kan sangat kelihatan sekali kira-kira kemana pilihan politik Jokowi di 2024. Itu yang pertama, Bang. Jadi uji kesaktian Jokowi akan dibaca oleh publik tentu dalam konteks plus administrasinya. Apakah Jokowi itu tetap sakti, Bang? Setelah tak lagi bersama dengan PDIP dan setelah lagi tak lagi jadi presiden. Kata Bang Jayadi, kesaktian Jokowi itu 2024 sudah di puncak loh. Tapi itu tidak terkonfirmasi misalnya PSI itu lolos ke parlemen. Nah itu yang mestinya dijawab nanti oleh kerja-kerja politik oleh kawan-kawan PSI. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kan yang kita bicarakan sebenarnya adalah PSI lolos di parlemen 2029. Kalau mau jujur kan situ. Kalau bicara Pilpres agak gelap gulita, Bang. Harus diakui, Bang. Gelap gulita dalam arti misalnya ya belum ada figur yang relatif kompetitif. Apalagi yang maju di 2009 adalah Prabowo Subianto. Kalau saya sih selalu mengatakan kalau Prabowo maju kembali di 2029 merem saja ini kan menang, Pak. Kan ada kecenderungan Presiden petahana itu. Sorry, kenapa Anda bilang gelap? Apa? Ya nggak punya jagoan kecuali mendukung Siapa? Prabowo.
Siapa? PSI. Oh pasti kita dukung Prabowo. Ya maksudnya lah. itu, artinya apa? Kalau untuk pilpres nggak perlu capek-capek, jagoan itu sudah ada. Yang perlu dibicarakan oleh PSI di 2029 itu adalah soal legislatif. Bicara tentang legislatif, kalau mau jujur sebenarnya, anatomi kekuatan politiknya yang paling penting adalah pada caleg, Bang. Pada caleg. Kita bisa cek kok. Kenapa Golkar yang tidak pernah punya calon presiden sejak 2009 hingga saat ini, dia runner up? Karena kalau saya cek perolehan suara mereka, calegnya kuat dan siap tempur di bawah. Nggak peduli dia punya jagoan maju pilpres sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Golkar runner up, bahkan 2 kali mengalahkan Gerindra. Itu artinya apa? Ya, Golkar ini tidak terlampau pusing siapa yang jadi ketua umum partai, siapa yang diusung jadi presiden wakil presiden. Yang penting rekrutmen, basis konstituen, dan caleg-caleg yang diusung untuk bertanding di caleg DPR RI itu kuat dan melampaui batas elektoral yang 4% tadi itu. Dan itulah yang kemudian dibuktikan. Dan ternyata kalau kita hitung rata-rata secara umum, Bang, caleg-caleg Golkar itu adalah satu ya, mantan-mantan aktivis Cipayung. Banyak di situ aktivis HMI itu. Ada juga sebagian PMI ya. Itu nggak bisa dibantah. Yang kedua dari kalangan pengusaha, itu nggak bisa dibantah. Pengusaha, dan yang ketiga adalah keluarga besar mereka adalah rata-rata kalau nggak gubernur, bupati, dan juga anggota dewan. Nah ini yang perlu diperhitungkan juga nih. Yang kayak gini sangat mengantarkan bagaimana Golkar itu establish dan kuat dan sesolid-solidnya, melampaui beberapa pileg, nggak punya jagoan di pilpres tapi dia kuat sebagai partai secara signifikan. Bahkan di 2024 yang kemarin kan sama-sama 16% sama PDIP, beda 0,0 sekian persen saja. Kursinya beda ya dia. Iya, kursinya aja konversi menjadi kursi beda. Artinya apa? Kalau PSI memang berpikir bagaimana di 2029 itu lolos, cari caleg yang relatif kompetitif, ya minimal seperti Bang Ade Armando di Jaksel lolos, tapi PSI-nya nggak lolos. Suaranya hangus. Nah, tapi kalau saya membaca, Bang, kenapa PSI ini agak sedikit gagal lolos ke parlemen? Selain misalnya nggak punya basis sosial, tidak punya figur dan ketokohan yang paling penting, kira-kira begitu, saya membaca PSI itu memang personality calegnya lebih menonjol dari partainya. Misalnya waktu Samara nyalek sama Grace, itu suara Grace sama Samara lebih tinggi ketimbang suara PSI. Oh iya. Itu artinya apa? Justru yang dilihat dari PSI itu adalah caleg-caleg personal, bukan identifikasi dia sebagai kader PSI. Bahkan bisa dicek suara Abang Ade Armando, lebih kuat suara partainya atau suara Bang Ade? Lebih suara Bang Ade, karena sering di podcast, hampir setiap hari di TV, dan hampir setiap saat menghiasi dunia maya. Jangan satu lagi dong, ganteng juga. Iya, kalau itu nggak bisa dibantah. Kalau itu nggak bisa dibantah. Nanti nggak bisa dibantah. Enggak, yang ingin saya katakan adalah Bikin kacau ini. institusionalisasi atau pengidentifikasian PSI kepada kader-kader terbesarnya itu perlu juga dipikirkan, karena PSI saat ini sekalipun punya anggota dewan, dia lolos sebagai anggota DPR, sekalipun parlemennya nggak lolos, itu lebih kuat calegnya. Artinya apa? Carilah orang-orang seperti Ade Armando, carilah orang-orang seperti Grace, carilah orang-orang seperti Samara dan seterusnya. Cari 20 orang kayak gini aja, nggak usah pusing-pusing. Ya, di sini udah ada satu, Pak, yaitu Adi Prayitno kan. Enggak, udah kan kita dosen dong, nggak boleh. Nggak boleh berpolitik, tegak lurus. Kita Saya masih 4 tahun lagi. Kenapa? Masih 4 tahun Enggak, lagi. saya sudah istiqomah berkumandang untuk menjadi petugas kampus, Bang. Coba tanya mahasiswa UIN, lebih baik dia di DPR atau di kampus? Kampus dong. Di kampus ini. Bagaimana ini? Artinya mahasiswa? apa? Jadi Bang Ade, kalau mau jujur, udahlah cari orang 20 orang yang memang dia petarung, entah itu siapa, dan suaranya bisa melampaui satu kursi. Setuju. Salah satunya udah ada bahkan Jadi nggak usah pusing-pusing, misalnya mikir ideologi, basis, udah apapun judulnya, orang-orang ini dapat suara melampaui. Tanya Mas Jayadi, itu dilakukan PSI tahun 2000 berapa? Ternyata nggak dapat juga. Nggak dapat 20. Mungkin saya sedikit ya. Berarti memang takdir Tuhan. Jangan kamu tadi dulu. Saya mau sedikit mengasihkan Masih. uraian aja. Bung Ade, satu, kalau bicara persoalan melawan korupsi, itu memang gemanya itu belum sampai ke bawah, seperti kata Bung Nyarwi tadi. Ya, karena pengertian kita korupsi ini kan bukan hanya sekedar penyimpangan-penyimpangan dana yang kecil-kecil di daerah, tapi yang triliunan ini sekarang ini sudah hampir 1.000 triliun ya. Nah, itu memang tidak dihiraukan. Mereka lebih menghiraukan tadi soal bagaimana kerja, bagaimana makan, kan gitu. Ekonomi. Ya, itu oleh karena itu mengapa perampasan aset ini sampai sekarang belum diputuskan oleh DPR? Nah, ini sama aja buat kerangkeng untuk diri sendiri. Ya kan? Kenapa?
Loh ya kan anggota DPR ini merasa nanti wah ini undang-undang perampasan aset ini bisa kena kita sendiri. Iya kan? Oleh karena itu sampai sekarang belum disahkan. Itu salah satunya menurut saya. Saya udah boleh komentari nggak? Belum. Oh, belum. Jangan komentar dulu. Saya dari tadi nggak ngomong. Iya. Saya kasih. Saya kan tanya, boleh nggak saya komentar? Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Panas juga. Jadi maksud saya, ya sekali kita jadi basur. Abang lihat bang, jontekannya bang. Ya, ini catatan dari pembicaraan tadi kayak ada yang ngirim. Jadi melawan korupsi ini memang tidak mudah Ngeri-ngeri sedap. situasi sekarang karena begini, saya udah bilang ini PSI menjelang pemilu jangan bicara undang-undang perampasan aset. Karena kepala-kepala daerah ini semuanya kan banyak yang terlibat. Ada yang sudah dipanggil, ada yang masih berjalan, ada yang belum ketahuan. Nah, ini semua kan anti ini dengan perampasan aset ini. Dan mereka itu yang menentukan menang atau tidaknya satu partai di daerah. Kita tahulah, ya, peran kepala daerah itu penting sekali karena tinggal instruksi ke bawah, camat, lurah ini mana yang dipilih, siapa yang dipilih itu sudah pasti itu. Ya kan, kita kan pernah di partai, ya. Nah, caleg misalnya, ada juga caleg yang nggak pernah datang ke dapilnya terpilih. Karena apa? Kebetulan bupatinya dari partai dia. Udahlah tidur aja, nggak usah pernah datang. Nanti kita yang nentukan kok. Nah jadi ini yang membuat partai Bung Jayadi, tesis Bung Jayadi itu ada benarnya. Tetapi kadang-kadang saya kan merasakan sendiri bahwa partai-partai yang sudah lolos parlemen ini mereka punya saksi dan perangkat-perangkat di KPU, gitu loh. Dan itu kuat sekali. Nah sehingga bisa bagi-bagi di antara partai itu. TPS mana, TPS mana, TPS mana. Dan money politik itu luar biasa. Iya. Nah PSI mungkin terlalu idealis, tidak mau bermain money politik. Sementara sekarang nggak ada pemilu ini yang jujur. Pasti money politik itu pasti ada. Tekan menekan kepada pejabat-pejabat itu ada misalnya. Nah makanya anggota-anggota Komisi 3 di DPR itu gampang terpilih. Ya kan? Gitu. Dan ini udah bukan rahasia kita ini. Ya kan? Nah, jadi kalau tidak mengangkat isu itu, Nah, jadi maksud saya begini. Memang betul peran caleg ini penting. Tadi dicontohkan Nasdem ya. Nasdem itu sebenarnya kalau kita lihat dari karakternya atau dari moralnya ini udah turun sekali. Sebelum pemilu 2 menteri kena korupsi besar. Ya, itu? Dan itu terekspos kemana-mana. Tapi begitu pemilu dia menang karena calegnya memang gitu loh. Nah, kedua, caleg-caleg potensial di dalam partai itu memang dibiayai oleh partai. Betul. Untuk mereka, misalnya dia nomor 1, apalagi ada singgungan dengan ketua umum, apakah keluarga, ya, adik, ponakan, anak, itu lebih disupport lagi, gitu. Nah jadi di samping caleg tadi perlu dana juga. Caleg bagus nggak ada uang, dia mau pakai apa? Ya kan? Mau datang ke masyarakat kan, masalahnya masyarakat ini kan ngadu ke kita nih, pesantrennya bolong, ya kan? Kayak di Aceh saya misal ada sekolah di situ gantian, pagi sampai siang murid, siang sampai sore kambing. Iya, pintu dikunci tapi papannya hancur semua. Itu persoalan-persoalan kita di daerah tuh, yang persoalan jembatan rusak lah ini. Tadi anggaran itu memang harus ada, nggak cukup caleg itu hebat gitu loh. Nah, soal relawan Jokowi, jadi relawan Jokowi ini juga sudah banyak yang punya partai, gitu loh. Ada yang mereka anggota Golkar, mungkin sebagian besar mungkin relawan Jokowi ini anggota PDIP, ya. Jadi ketika Pak Jokowi mau masuk ke PSI, nah kemungkinan tidak semua relawan itu ikut bersama-sama Jokowi masuk PSI gitu loh. Kalau saya secara politik ada yang saya curigakan juga supaya PSI ini makin kecil, mereka juga menolak untuk Jokowi itu masuk PSI supaya kecil terus ini PSI. Ya. Nah, ada 3 hal yang disampaikan Jokowi ketika dia membuka kongres kemarin. Satu, dia bilang
tidak mungkin menang tanpa kita turun ke bawah. Itu komunikasi dengan rakyat, kan itu dia bilang. Komunikasi dengan rakyat itu penting. Itu yang saya lakukan. Bahkan kadang-kadang hanya yang tahu ajudan saya bagaimana saya masuk keluar kampung jam 1 malam. Itu deh, 1 pagi ya, dini hari. Ya. Kemudian yang kedua, tidak mungkin kita besar itu tanpa punya Bensin. organisasi yang kuat, yang rapi. Dari pusat sampai ranting misalnya. Betul. Dia sadar betul itu. Kemudian yang ketiga bensin, dalam anggaran dana lah di sini. Ini penting. Yang ketiga kita mesti punya sumber daya kader yang betul-betul hebat dan kuat. Yang bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Nah, kalau itu punya jadi tidak hanya bersandar kepada popularitas atau figur Jokowi. Tidak bermain pada kemewahan Jokowi. Tapi bagaimana tadi yang organisasi, dana dan kader turun ke bawah, komunikasi dengan rakyat itu juga dilakukan gitu loh. Nah, itulah mungkin yang membuat optimisme. Ya. Kalau itu dilakukan, ini apa yang dilakukan oleh Bung Jayadi kemungkinan bisa. Ini kan yang dimaksud Bung Jayadi tadi lakukan terobosan kan. Kalau nggak dilakukan terobosan kan berat. Nah, jadi itu menurut saya memang diskusi ini sebenarnya PSI harus bayar mahal. Ya kan? Gitu loh. Bung Ade jangan pegang-pegang jenggot ini serius loh. Serius, saya lagi berpikir Dananya dari mana? dananya dari mana. Iya, iya. Ya, itu masalah besar ya buat adik-adik ini. Ada kalau boleh nambah sedikit. Ada Bentar dulu, sebelum Bung Jayadi nambah, kita minta dulu nih adik-adik ini ada yang mau bicara nggak? Oke. Yang tadi bilang mau nanya siapa? Siapa? Nah, kamu ya. Kamu memang saya udah mikir dari tadi. Dari segi kacamata kamu pasti nanya. Bisa nebak. Hah? Bisa nebak. Bisa nebak. Silakan namanya, fakultas dan universitasnya, dosennya siapa? Saya nggak pasti cuaca. Coba ngomong. Nggak ada. Oh iya. Nggak jalan, Mike. Enggak. Coba. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ivan, saya dari FISIP UIN Jakarta. Mungkin pertanyaan ini saya tujukan untuk dosen saya Pak Adi Prayitno. Ya. Jadi kan Pak Jokowi kan sempat berbicara dalam Kongres PSI bahwa beliau akan mendukung penuh PSI, itu kan. Nah, pertanyaannya, apabila nanti Pak Jokowi bergabung dengan PSI, akan memecah suara pemilih-pemilih nasionalis yang sebelumnya loyal kepada PDIP. Bagaimana analisisnya, Bapak? Itu saja, terima kasih. Itu pertanyaan ke semua narsum itu, Bang. Iya. Tapi tadi secara khusus kan ke jadi Adit mungkin kalau mau jawab pun sedikit aja yang panjang kan nanti dijawab. Di akhirnya camin saya minamin pendek aja udah. Iya. Ya. Yang lain dulu yang Bang pertanyaan. Enggak, pertanyaannya buat Adi kan. Anda dulu dong, gitu loh. Iya dong. Setuju apa enggak dengan pendapatnya? Oh, gitu ya. Di sini Ya kemarin kan sudah terbukti setelah Jokowi hengkang dari PDIP, suara PDIP kan turun 2,9%. Itu kan mengkonfirmasi setelah Jokowi tidak berkampanye, tidak mendukung PDIP dalam banyak hal, memang merugikan bagi PDIP. Meski harus diakui, PDIP tetap menjadi partai pemenang pileg. Jadi PDIP memang suaranya turun, tapi PDIP ini mungkin pertama kali dalam sejarah pasca pemilu menjadi partai politik yang selalu menang di pileg berturut-turut sekalipun pilpresnya kalah. Jadi kalau kau tanya apakah Jokowi kalau serius berkampanye untuk PSI, apakah akan menggurus suara PDIP atau tidak di 2029? Ya tentu kerja politiklah yang akan menjadi pertaruhan politik segala-galanya. Karena untuk meyakinkan pemilih itu tidak mungkin hanya jualan jargon, hanya jualan figur, tapi yang paling penting adalah menjaga bagaimana basis-basis yang dimiliki oleh setiap partai itu tidak terganggu oleh basis partai yang lain. Misalnya teman-teman ini tinggal di Ciputat kan, kalau ada satu partai yang kampanye di Ciputat dalam hari ini misalnya, besoknya itu akan ada ribuan kader-kader partai yang lain akan juga menyerang, berkampanye dan meyakinkan dengan cara mereka. Kasih sembako, kasih logistik, kasih slogan, kasih politik anti dinasti, kasih politik anti uang, politik anti mahar sama. Artinya apa? Pertarungan politik itu yang paling menentukan apakah seberapa kuat mesin partai yang nantinya dimiliki oleh PSI yang ini tegak lurusnya ke Pak Jokowi dengan mesin politik yang dimiliki oleh PDIP. Karena begitu banyak sebenarnya kalkulasi-kalkulasi politik yang dimiliki oleh semua caleg, semua petarung-petarung di bawah itu hampir meleset
karena suaranya itu tidak dijaga hingga akhir. Ya. Ada seorang senior sudah 6 periode jadi anggota dewan, tapi hampir di 2024 kemarin itu nggak lolos ke parlemen dan hanya mendapatkan suara terakhir dari yang diperebutkan dari satu dapil. Dan Partai apa tuh? kenapa? Itu partai besar. Karenanya apa? Karena persaingan yang semakin terbuka dan semakin brutal. Bahkan partai politik yang dulunya itu tidak diprediksi akan mendapatkan, misalnya ya, 1 kursi itu dapat 1 batu. Gara-gara misalnya efek apa yang terjadi pada koalisinya antitesis itu loh Bang, koalisinya Anies dan Muhaimin. Jadi PKB di satu dapil tidak pernah dapat di daerah tertentu seperti Banten, seperti Jawa Barat, Tiba-tiba dapat. karena efek bergabung itu bergabung dan mengancam partai-partai yang besar. Yang membuat mereka establish dan kuat kuncinya cuma satu, dia menjaga betul bagaimana suara calegnya itu hingga datang ke TPS dan kemudian diangkakan kira-kira berapa yang akan mereka pilih. Itu pada level taktis ya. Tapi secara prinsip bagi saya, kalau bicara tentang basis suara, ini pasti yang dibicarakan lebih kepada pileg ya, bukan pilpres. Ya jaga kandang itu jauh lebih penting. Nah per hari ini ada kandang-kandang yang dimiliki oleh partai. Misalnya Jawa Tengah disebut sebagai kandangnya Banteng. Kalau untuk pileg ya, meski pilkadanya jebol kemarin kan, Bali masih kandangnya Banteng, kan kira-kira begitu. Jawa Timur kembali ke PKB. Jawa Barat kemarin yang menang siapa ya? Gerindra dan seterusnya. Nah PSI tinggal milih nih, kandang siapa yang harus diserang kan? Kalau nyerang PDIP di Jawa Tengah, Bali dan di tempat lain ya tentu harus kerja keras. Karena sepertinya Banteng ini akan merasa terancam tentu saja setelah melihat PSI berganti logo dengan gajah ini. Ya. Jadi pertarungan politiknya itu di bawah. Satu lagi, siapa yang mau bicara? Ya, silakan dari UI ya. Halo, selamat malam. Nggak keluar suaranya. Nah, oke. Coba. Oke, selamat malam. Saya Kasya Ilman dari Visip UI. Saya mau bertanya ke Bang Ade. Maknanya sama dosen-dosen. Pak Ade, kan banyak orang ngeliat tuh PSI sangat loyal, bahkan mengagung-agungkan Jokowi gitu ya. Padahal dulu waktu 2019 tuh PSI cukup banyak mengkritik Pak Jokowi gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak Prabowo kali. Jokowi. Jokowi atau Prabowo? Prabowo. waktu 2019 ya? Nah, menurut Bang Ade nih, gimana Bang Ade menghadapi persepsi ini dan sejauh mana PSI bisa tetap menjaga independensinya tanpa terjebak pada kultus individu? Terima kasih. Langsung aja kan. Iya, saya justru melihat itu sebagai salah satu poin positif dari PSI. Jadi bahkan ketika PSI itu mendukung Jokowi, ya PSI masih mengkritik di sana sini walaupun tidak sekeras terhadap kandidat lain ya, misalnya terhadap Prabowo. Nah tapi ke depan ini saya ingin katakan begini, kecintaan PSI terhadap Jokowi itu memang Anda pakai istilah tadi kultus individu ya. Saya mungkin merasa tidak terlalu nyaman dengan istilah itu, tapi saya akan katakan PSI itu memang loyal, cinta banget sama Jokowi. PSI itu melihat Jokowi itu sebagai orang yang menyelamatkan Indonesia, kira-kira gitulah ya. Apa yang dia lakukan, program-program yang dia jalankan tidak sempurna 100% ya, tapi ada begitu banyak yang bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, PSI itu menganggap Jokowi itu memang sehebat itu, seperti barangkali PDIP melihat Bung Karno. Ya. Buat PDIP, coba Anda berani-berani kritik Bung Karno di depan PDIP. Mereka kalau perlu apalah ya, mati-matian membela Bung Karno. PSI kurang lebih begitu terhadap Jokowi. Dan memang Jokowi inilah yang misalnya saja, Anda tahu kan sekarang bahwa PSI untuk pertama kali di Indonesia untuk pertama kalinya ada sebuah partai yang ketua umumnya dipilih oleh anggotanya secara langsung. Itu baru PSI. Itu yang disebut sebagai Super TBK itu antara lain. Ya, saya anggota PSI itu berhak milih ketua umum saya. Di partai lain itu tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan. Yang milih adalah para elitnya. Elit memilih. Bahkan ada partai dalam kongres memilih 5 orang, kongresnya berhari-hari, ujungnya milih 5 orang ini yang menentukan ketua umum. Oh ya, yang disebut majelis tinggi. Untuk apa kita kongres? Ya itu. Jadi memang yang saya bilang memang politik Indonesia ya seburuk itu, sebusuk itu, ya. Nah sekarang PSI melakukan terobosan. Kita nggak mau lagi lah dengan cara-cara yang elitis semacam itu. Rakyat itu artinya anggota partai lah yang memilih siapa yang jadi ketua umum. Tapi saya tanya sama Anda, tahu nggak siapa ide itu datangnya dari mana? Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang memulai mengungkapkan, karena barangkali dia udah capek ngelihat politik Indonesia yang sedemikian elitis tadi. Dia bilang Super TBK deh, milih langsung
Dia tidak bicara PSI pada saat itu pertama kali itu dilontarkan, tapi kemudian gagasan itu langsung digrab oleh PSI dan kita terapkan di PSI. Ya, jadi sedemikian pentingnya buat kami PSI. Yang gajah, logo gajahnya PSI kalau Anda tahu sekarang ya dihina-hina sebagai gajah itu nggak punya ijazah. Ya. itu kan dipakai buat ngeledek Pak Jokowi. Tapi ide gajah sebagai lambang itu memang datangnya dari Jokowi. Saya sekedar ingin mengatakan kalau kami, Anda bilang sebagai, Anda tuh terlalu mengkultus individukan Jokowi, fine. Kami nggak malu sama sekali menganggap Jokowi sebagai idola kami. Ini sama aja dengan cara pandang kami mengenai Jokowi itu mungkin lebih baik, tapi kurang lebih sama dengan bagaimana Partai Gerindra melihat Prabowo, PDIP melihat Megawati, siapa lagi? Demokrat melihat SBY, Nasdem melihat Surya Paloh. Memang begitu. Tapi ketika dilihat memang beda semua kecuali Surya Paloh karena ada Breok. Ya, jadi oke, saya mudah-mudahan itu menjawab ya. Tapi kami di PSI memang sedemikian cinta pada Jokowi, sekarang pada Mas Kaisang, dan juga kepada Prabowo kan. Kemarin itu Bang Zul ini melihat langsung di acara kongres itu ketika Prabowo masuk, itu teriakan-teriakan hidup Prabowo, Prabowo Gibran, jadi lagunya gimana? Hidup Prabowo Gibran gitu ya. 2 periode. Yelnya tuh hidup Prabowo Gibran 2 periode. Jadi jadi proposalnya 2 periode. Proposalnya 2029-2034 itu tetap Prabowo Gibran. Segitunya tuh, dan itu karena ya kita melihat gimana Prabowo sama Jokowi itu sangat dekat. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke kita waktu memang nggak banyak lagi ya. 1 menit aja saya mau nambah. Cuma 1 menit ya. Nggak apa-apa 2 menit. 2 menit. Sudah. Oke. Ya. Tambahan nih. Berarti margin of error-nya 100% itu. Kan 1 menit ditambah. Iya. Persis yang disampaikan Bang Ade dan kritik dari siapa adik dari UI namanya? Namanya siapa kamu? Iya, jadi itu persepsi publik juga saya itu tidak ada kebaruan di PSI. Apa yang mau ditawarkan sebagai hal yang baru? Berpolitik bergantung pada tokoh, berpolitik bergantung kepada terah, berpolitik bergantung kepada keluarga politik. Itu kan business as usual in our politics. Ya kan? Apa kebaruannya? Nggak ada. Anti korupsi. Partai sebelum udah banyak yang begitu. Ya. Yang paling baru soal itu awalnya adalah PKS. Ya kan? Bersih dan peduli. Bersih itu kan anti korupsi, peduli. Maka PKS naik. Ya kan? Tapi begitu isu itu dipakai lagi oleh partai lain termasuk PSI, alah, paling kayak itu katanya gitu kan? Misalnya. Ketangkap lagi. Iya. Jadi kalau kebaruan-kebaruan itu nggak ada di PSI dan persepsi masyarakat sekarang PSI nggak baru. PSI tetap aja bergantung pada tokoh kan, tergantung kepada terah, dan itu diucapkan dengan jelas. Saya cuma menjelaskan. Enggak, maksud saya gini, bagaimana kami itu melihat Jokowi, ya. Iya, dan memang suara kami itu sangat ditentukan oleh kehadiran Jokowi dan kami tidak merasa malu terhadap itu semua. Betul. Nah, tapi kalau Anda tanyakan apa gagasan baru yang akan dilontarkan, saya sih katakan pada Bang Zul nggak setuju nih. Tapi saya rasa memang PSI harus menjadi istilahnya tuh game changer di politik Indonesia. Iya. Misalnya saja gini. Saya nggak setuju apa sih? Ya nanti dulu. Yang gantian. Anda harus tahu ya, salah satu persoalan Indonesia itu adalah pemilihan yang tadi diceritakan oleh Mas Adi segala macam itu karena dipengaruhi oleh money politics. Ya. Orang tuh memilih karena dibayar. Ya. Saya tuh sumpah di sini bilang, saya tidak pernah membayar orang untuk memilih saya. Paling-paling jualan apa murah, minyak murah gitu, itu ada. Tapi kalau bayar orang, nggak boleh saya lakukan. Dan itu karena saya beragama, ya. Tapi kalau kita bisa nih, kita semua nih, nggak cuma PSI, Anda semua mengatakan say no to money politics, dan Anda ajarkan kepada masyarakat di bawah, jangan pernah mau dibayar. Sekarang udah 200.000 bro, Iya. 200.000 per orang. Wani Pironya itu untuk memilih seorang anggota DPR. Yang tadi dikatakan kan, DPR tuh jauh lebih rumit. Ya, terus saya cuma bilang gini, kenapa saya nggak bayar juga antara lain, orang lain bisa bayar 200.000, saya mentok-mentok 50 kan, itu aja udah bangkrut. Jadi buat apa saya bayar 50.000? Tapi kalau ada sebuah partai atau banyak partai yang mengatakan stop, saya tuh merasa kalau PSI kalah karena objektif, sama-sama nggak bayar, ngadu terus kalah, I am okay with that.
Masalahnya kita nggak bayar, orang lain bayar. Kita kalah. Nah, kita punya waktu selama 4 tahun, Mas Jayadi, sampai 2029 untuk mengajarkan masyarakat untuk bilang, enggak, kita nggak mau terima. Anda terbukti tidak sabar sejak 2019 ke 2020, cuma 5 tahun nggak sabar. Ya Tapi kan, kan saya langsung bergantung pada tokoh. Nah, saya itu Itu bukan contohnya. anggota PSI dulu. Iya, iya, maksudnya Anda tuh maksudnya PSI. Oh. Gitu. Jadi PSI itu persepsi orang kepada PSI sama aja sama partai lain. Jadi kalau mau menjadi partai baru, 2 kali tugasnya. Tapi Satu, begini. merebranding, habis itu meyakinkan masyarakat. Ya. Itu Bung nggak mudah. Gayadi, menurut saya begini, Partai Demokrat tanpa SBY itu ambruk, PDIP tanpa Mega itu kacau, Ya. Nasdem tanpa Surya Paloh juga saya kira susah untuk mendapatkan kursi sebanyak ini. Begitu juga Gerindra. Oleh karena itu saya sendiri mengatakan bahwa ini terus terang saya dialog sama Pak Jokowi soal ini 1 jam. Saya bilang, Pak, Demokrat ini SBY, ini Gerindra, semuanya partai-partai ini ada tokoh-tokohnya. Ini PSI nggak ada. Bahkan saya yang mengatakan bahwa alangkah bagusnya kalau Pak Jokowi itu memang ini bukan dari saya ya, tapi saya hanya menambahkan saja Ya. bahwa kalau Pak Jokowi itu langsung bisa menjadi ketua Dewan Pembina, gitu. Jadi ketokohan ini penting. Nah, sekarang kan begini Bung Jayadi, kenapa hanya PSI yang dipersoalkan? Partai-partai lain? Enggak, saya tidak mempersoalkan itu. Kalau PSI seperti itu, maka kemudian kita bicara mungkin nggak merubah peta politik kan itu. Maka maka pertanyaannya seperti kata Adi, seberapa sakti itu Jokowi sekarang kan gitu. Biasanya presiden yang sudah turun itu nggak sakti lagi biasanya. Dan itu sudah mulai ada tanda-tandanya. Artinya kalau itu yang menjadi senjata utama PSI, Ya, ini kan jadi persepsi tentang kesaktian. iya. Nah, saya tuh percaya Pak Jokowi itu sakti. Iya, dan kesaktiannya menurut data turun. Ya udah lagi nih. Semuanya nanti kan kita buktikan. Iya, iya. Ini kan semuanya persepsi, diskusi, pasti Kan ada tempo tahun lagi masalah. lah. Iya. 5 tahun kan? lagi. Sambil berjalan nanti kita lihat perkembangan PSI itu seperti apa. Ya. Hanya saya melihat begini, ya. Banyak sekali seperti partai-partai yang sudah berapa kali ikut pemilu tidak lolos. Itu kalau dia bikin kongres yang hadir 100 orang. Gitu loh. Kan saya mengalami tuh. Tetapi PSI ini bisa sampai 1.600 orang, masih lengkap dari pusat sampai ke ranting yang hadir. Ini menurut saya kans, ya kan? Ya. Ini peluang untuk partai ini masih bisa bertahan. Nah nanti tadi yang kata Bung Jayadi, bisa nggak buat terobosan, ya kan? Dengan figur ini, kemudian dengan basis sosial yang mana yang mau diambil sebagai satu kekuatan politik untuk memenangkan PSI di dapil-dapil tertentu. Iya. Karena kan begini, nggak usah kalau mau lolos di parlemen itu fokus saja ke 13 dapil, Ya. ya kan? 13 sampai 15. Perlu 24 kalau sekarang. Kalau 4% ya. Nah, berapa? Perlu 24. 24. Oke, 24% dari 87 ya. 4% dari 585. Dapilnya berapa? Dapilnya 84. 84. Kan ini bicara dapil. 84 dari 585 kan. Iya. Ya kan? Jadi kita kan fokus saja 24. Ya kan? Artinya 24 dapil lah, 1 dapil 1 orang. Ya. Fokus di situ aja. Iya. Untuk misalnya hanya sekedar lolos di parlemen. Kalau ada menang itu bonus. Iya. Nah, jadi itu. Nah, mungkin selama ini kita tidak terorganisir dengan fokus ini. Ya. Sehingga siram sana, siram sini, siram tapi Sembarangan nih. sembarangan, ya kan? Gitu. Jadi ini yang ke depan itu mesti dipikirkan untuk dapil-dapil mana saja yang menjadi target utama, yang di situ ada kemungkinan ada basis-basis PSI. Kan sekarang sudah bisa dibaca juga DPRD di mana yang banyak dapat. Itulah sebenarnya bisa dijadikan basis. Ya. Nah, kita udah hampir 2 jam. Jadi Mau maghrib. dengar dulu. Belum maghrib. Kau udah tuh apa pula? Tinggal 10 menit mau maghrib. Ya. Jadi ini tinggal waktu kita tinggal sedikit. Mungkin ya bangsa 8 sampai 10 menit. Nah, ini kita masuk ke closing statement ya. Dengan komentar sedikit, langsung kita masuk ke closing statement. Oke. Saya mulai dari profesor dulu. Ini penghormatan kepada guru besar. Siap. Silakan. Ya, Mas Rufus, saya singkat saja. Ya. Pertama, seberapa jauh gitu ya, maksudnya Pak Jokowi bisa merubah peta politik nasional ke depannya, sampai hari ini saya kira belum sepenuhnya terlihat. Itu Pak, kalau pendapat saya. Dan peluangnya pun itu menurut saya Pak Jokowi mewarnai iya,
Karena apa? Bisa menjadi simbol baru ya, khususnya daya tarik di PSI, dan juga motivator gitu ya, dan juga bisa merangkul elit-elit. Tapi bagaimana pengaruh dari elektoral Pak Jokowi, saya kira itu belum terbukti khusus untuk pileg, dan PSI harus lebih bekerja keras lagi membuat terobosan gitu ya, apapun itu bentuknya yang punya daya pengaruh. Ada 3 dimensi di sini. Yang pertama adalah ke pemilih, khususnya seberapa positioning PSI itu unik atau katakanlah punya tempat di benak pemilih ya, di berbagai segmen. Tentu saja itu nggak bisa 1-2 segmen saja. Terus yang kedua juga penataan keorganisasian gitu. Kita tidak hanya mengukur dari seberapa orang yang gemar Pak Jokowi atau suka Pak Jokowi datang ke Kongres saja, tapi orang-orang yang ada di dalam kepengurusan itu seberapa dia menjadi petarung politik. Bukan hanya dia punya sumber daya yang kuat atau dukungan yang kuat. Nah, yang ketiga juga leadership, kepemimpinan. Nah, selama ini kan belum terlihat sepenuhnya Bang Ade, Kaisang itu katakanlah ya sebagai simbol partai, brand partai, ideolog partai, atau punya pengaruh elektorat yang kuat, itu belum sepenuhnya terbangun ya. Sepertinya masih belajar dalam, bahkan sebagai ketua umum partai dalam komunikasi politiknya. Kemarin beberapa terlihat, saya lihat masih baca teks juga, dan itu saya kira sebagai ketua umum di PSI banyak orang pintar, saya percaya. Nah, itu tentu ada pola-pola yang harus dikembangkan dengan baik. Nah, yang terakhir itu adalah tentu pertarungan partai itu kan yang pertama tentu parlemen. Kalau mau bertarung dalam partai eksis ya, berpengaruh ke sistem politik, mas saya tentu punya space di parlemen, dan itu harus memenangkan parliamentary threshold minimal itu. Saya kira itu, Bang. Iya. Dari saya. Tadi apa kan katanya banyak orang-orang pintar di PSI, Ya. ya gitu kan? Ini kan bicara nasib juga. Bicara apa? Nasib. Oh, itu panjang, Bang, kalau ke sana. Enggak, ini ilustrasi aja. Silakan Bung Adi, closing statement dikit. Ya, saya kira PSI cuma butuh satu kok, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja terukur untuk lolos ke parlemen. Karena apapun yang terjadi di 2029, PSI ini adalah wajah Jokowi. Udah itu aja. Kalau PSI lolos ke parlemen, pasti dianggap Jokowi sakti. Minimal lolos ke parlemen. Tapi kalau PSI nggak lolos ke parlemen, berarti itu tanda-tanda Jokowi tak lagi sakti. Setelah tak lagi jadi presiden, setelah tak lagi bersama dengan PDIP. Kan itu saja, Bang. Makanya saya bilang di awal, disclaimer, bahwa bicara PSI hari ini adalah bicara tentang bagaimana tangan dingin Jokowi. Saya kira di situ. Masih tangannya sekarang masih luka itu. Bung Ade, silakan Bung Ade. Ya, ya saya adalah orang yang memang sudah terlibat aktivis dalam politik sejak waktu yang cukup lama ya. Dan saya adalah orang yang sudah sangat muak melihat Indonesia, politik Indonesia, pemain-pemainnya kotor, gaya politiknya kotor, partai-partainya kotor, DPR-nya kotor. Saya merasa bahwa Kotor Bitor ya. enggak, jangan. Oh, jangan. Jangan dibawa lah Bitor itu. Saya ingin mengatakan bahwa ini harus kita ubah bersama ya, kawan-kawan semua. Ini kewajiban kita karena ini menyangkut nasib anak-anak saya, kalian sendiri ya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dan karena itu saya percaya harus ada yang menjadi game changer. Saya percaya PSI ada untuk menjadi game changer. Dan salah satu faktor yang penting untuk bisa menjadikan PSI sebagai game changer adalah hadirnya Pak Jokowi dan Mas Kaisang di dalam PSI ya. Saya percaya bahwa saya bukan tipe orang yang ambil jalan mudah atau aman. Saya tidak percaya pada gaya-gaya safety player. Enggak, emang harus dilawan kok. Koruptor tuh harus dilawan. Makanya saya berulang-ulang mengatakan koruptor. Nah, tapi untuk bisa mengalahkan korupsi di Indonesia, Anda butuh orang-orang di parlemen. Makanya saya setuju. Perhatian saya sebetulnya lebih ke arah gimana mendudukan orang-orang baik, lurus, bersih di parlemen. Nah, kehadiran Jokowi di PSI mudah-mudahan, saya setuju sama Anda, saya nggak membantah sebetulnya ketika Anda mengatakan ceritanya belum selesai nih Bang Ade. Betul, jauh dari selesai ya. Salah satu yang terpenting adalah setelah ada Jokowi, ada orang-orang baik berada di dalamnya. Untuk bisa menarik orang-orang baik di dalamnya, ya diperlukan Jokowi itu, menurut saya. Terus kita bersama-sama melawan kekotoran, kebusukan yang ada di Indonesia ini. Saya optimis nggak? Saya harus optimis karena ada pilihan lain. Kalau ini nggak berhasil juga, saya nggak tahu bagaimana menyelamatkan Indonesia. Saya sekarang sudah ditunjuk menjadi komisaris di sebuah perusahaan BUMN. Saya akan bilang begini, kalau saja para komisaris di Indonesia itu bekerja dengan baik, selamat itu uang rakyat. Masalahnya ada banyak orang yang jadi komisaris, nggak kerja.
Terima tantiam aja ya. Saya nggak mau saya nggak mau komentar apapun. Ya. Anda pernah jadi komisaris dong? Ya makanya. Ya kan, tahu kan? Tahu. Jadi ada begitu banyak hal yang harus dilakukan di Indonesia. Nah, saya satu-satunya partai yang saya percaya saat ini adalah hanya PSI. Ya, sohibnya barangkali Gerindra lah. Saya jadi komisaris, Bung Ade. Apa yang sudah diputuskan oleh Menteri PU atas nama Presiden Jokowi, itu saya berkeras untuk dibatalkan. Nah, Kita harus kerja gitu. Ya. Diberhentikan nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nah, itu perjuangan lah. Tapi kan banyak orang di situ untuk cari makan kan susah. Cari kekayaan. Kalau Ya. cari makan masih nggak apa-apa. Cari kekayaan. Tapi kita kan nggak lagi ngomong komisaris ya. Ya. Kita ngomong PSI. Saya optimis dengan PSI. Tapi pesan-pesan Anda saya sampaikan ke PSI. Ini Pak Jayadi ini orang baik, baik sekali. Ya. Saya nggak pernah kenal Anda pribadi, tapi saya yakin Anda juga baik. Saya nggak kenal Anda pribadi, tapi saya percaya Anda baik. Anda ini adalah Karena kenal saya, jadi saya nggak baik ya. lupa saya sebut. Iya. Nggak, ini masukan yang penting buat didengar oleh PSI. Kami berharap loh sama PSI gitu kan, kira-kira. Tapi PSI-nya nggak bisa cuma tidur tenang gitu loh. Iya. Harus kerja keras. Jadi saya sedikit aja 1 menit saya nggak mau margin of error ya. 1 menit. Kalau bicara soal money politik, saya rasakan 2019. Ya, misalnya ada KPU datang, dia bilang abang ini menang. Bukan KPU-nya lah, orang-orang ini nggak tahu dari mana tim sukses. Abang ini sebenarnya menang, tapi suara abang itu bisa diganggu. Nah, untuk mengamankan suara abang tidak diambil, maka perlu 3 miliar. 3 miliar. Ya, oke. Saya bilang, saya untuk nyuap 1 rupiah pun saya nggak mau, biar saya kalah. Kemudian saya pulang ke Jakarta, saya ceritakan lah, ya tentu sama pimpinan ya. Pimpinan bilang, salah. Yang penting kita dapat 1 kursi, bayar aja, 5 pun kita bayar. Oh enggak, saya bilang. Ya. Kalau benar saya menang, kalau saya kalah, terus kita bayar kemudian saya menang, berarti 5 tahun saya makan uang haram. Ya. Apa uang haram itu? Hak dia 5 tahun menjadi anggota DPR, saya yang makan. Ini haram. Itu saya bilang alasan saya. Oleh karena itu, saya siap tidak jadi anggota DPR dan siap untuk tidak membayar. Dan akhirnya Saya tidak bayar dan tidak jadi, nggak apa-apa. Daripada kita 5 tahun makan uang haram. betul. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini, saya kira money politik itu nyata. Kita juga mengalami langsung gitu. Oke, terima kasih. Ini luar biasa dialog kita, hampir 2 jam ya. Saya 2 jam bang, mohon hampir bang. Ya, 2 jam, kurang 1 menit lah. Kau ini Kan kalau ngajar 2 jam lah. Lebih 6 menit. lebih 6 menit. Dihitung. Ini sana tuh, jangan ini sana dong. Inilah kadang-kadang survei suka pakai indikator dia sendiri. Kamu lihat indikator. Mulainya dari yang mana? Ini perdebatan mulai tidak terlalu elementer. Ya, oke. Jadi dialog kita luar biasa. Ya, saya kira ini masukan yang untuk PSI ini, kalau ini diserap dan kemudian ini diimplementasikan, saya kira PSI dasar. Jadi kritikan dari Bung Jayadi, dari Profesor Nyarwi, dan kemudian dari Adi, Prayitno. ya dari Bung Adi sendiri bagaimana semangat dan optimismenya. Kalau saya kan cuma ngomong-ngomong aja, ya kan. Nah, oleh karena itu kita harapkan selamat menonton. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain dan tidak bosan untuk datang ke sini. Oke, Bung, saya juga berterima kasih kepada para narasumber ya. Mohon maaf kalau ada candaan-candaan yang memang kurang berkenan. Memang supaya tidak ngantuk. Saya lihat pada udah ngantuk kamu tadi, makanya saya agak ajak ketawa sedikit. Oke. Udah ada yang ngantuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.